Novel audio adalah novel berbentuk suara, mirip cerita rakyat yang biasa disiarkan radio FM. Adapun cerita di dalamnya adalah sastra, dan kisah fiktif baik nama orang dan tempat. Selamat menikmati hiburan ini. 9 Sutra Matahari. 1811 Suara Serak 1820. Kekuatan dan fondasi Tuan Su lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia akan baik-baik saja. Nenek moyang klan iblis tersenyum. Meskipun leluhur klan iblis tidak dapat mengetahui asal-usul Ye Tianfei yang sebenarnya, dia tahu bahwa Ye Tianfei bukanlah pemuda biasa di benua Hongmeng. Bahkan dia malu dengan semua keterampilan luar biasa yang ditunjukkan Ye Tianfei. Lapor, sekelompok pasukan Zhongzhou bergegas menuju kami. Pada saat ini, mata-mata lain bergegas masuk ke kamp dan melaporkan dengan keras. Oke, ayo keluar dan melihat. Nenek moyang suku iblis berdiri dan memimpin keluar dari kamp. Saya melihat sekelompok orang berguling-guling dari kejauhan, dan dalam sekejap, mereka tiba di depan kamp tentara Donghuang, dengan momentum yang dahsyat. Sebuah bendera besar berkibar tertiup angin, dengan 4 karakter tentara Zhongzhou terukir di atasnya, memperlihatkan suasana yang dingin. Di kepala ada 7 lelaki tua, semuanya adalah master di tahap tengah alam bintang patah. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang agung dan tatapan yang tangguh. Su Fei, keluar dan Matei. Selain itu, semua orang di pasukan Donghuang segera berlutut setelah mendengarkan ini tanpa perlawanan apapun. Salah satu lelaki tua itu berbicara dengan dingin. Bagi para master dari dunia tengah Tiongkok, apa yang disebut tentara Wastelen Timur tidak layak untuk disebutkan. Yang sebenarnya mereka takuti adalah Su Fei. Lagi pula, dalam pertempuran di dataran tinggi Chaotic, Ye Tianfei secara pribadi membunuh 20 master Nian Xingjing dan menakuti mereka. 5 master alam bintang patah terkenal di seluruh dunia tengah Tiongkok. Gemuruh. Ketujuh lelaki tua itu melepaskan tekanan energi mereka bersama-sama, dan tekanan yang luar biasa datang ke arah pasukan Donghuang. Kemudian, lusinan master alam Nianxing berdiri di belakang ketujuh lelaki tua itu dan melepaskan tekanan energi bersama-sama. Tiba-tiba, dunia berada dalam kekacauan, seperti semburan gunung yang menyapu pegunungan dan bebatuan, atau seperti lautan yang mengamuk yang mengalir deras. Kelima leluhur ras alien kuno mengambil langkah maju secara bersamaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledukan. 5 aliran energi yang tampaknya datang dari zaman kuno meraung ke depan, menghalangi tekanan energi yang dilepaskan oleh penguasa tentara Zhongzhou sekaligus. 5 master alam bintang rusak. Bagaimana mungkin ada master realem bintang patah di Wastelen Timur? Sepertinya mereka adalah ras alien legendaris dari zaman kuno. Merasakan aura menakutkan dari 5 leluhur ras asing kuno, wajah para penguasa tentara Zhongzhou berubah drastis. Sepertinya kita sedikit meremehkan lawan. Ketujuh lelaki tua yang dipimpin oleh mereka semuanya memiliki raut muka serius. 5 lelaki tua dari ras asing kuno memberi mereka rasa penindasan yang sangat besar. Bertarunglah jika kamu mau, jangan buang waktu. Salah satu nenek moyang ras asing purba melangkah maju, lincah, dan menyerang secara langsung. Nenek moyang ini berbadan harimau dan berbadan kekar. Memberi orang rasa kekuasaan dan penindasan yang besar. Dia meninjunya, dan pukulan dahsyat itu memenuhi dunia, memaksa master realem bintang patah mundur. 4 leluhur ras alien kuno lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, masing-masing sangat kuat, dan langit serta bumi hancur begitu mereka menyerang, seolah-olah mereka akan menghancurkan seluruh dunia. 7 lelaki tua dari tentara Zhongzhou mengambil tindakan satu demi satu dan bertarung dengan 5 leluhur ras asing kuno. Meskipun mereka 7 lawan 5 dan memiliki keunggulan numerik, mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Kelima leluhur ras asing kuno semuanya adalah orang-orang kuat di zaman kuno. Mereka tidur lama di bawah area pertambangan kuno Beihan di Wastelen Timur. Sekarang ada 3 leluhur yang memiliki kekuatan dari alam bintang patah, dan 2 di antaranya berada di alam bintang patah tengah. Kekuatan semacam ini lebih dari cukup untuk melawan ketujuh lelaki tua itu. Hanya setelah beberapa gerakan, ketujuh lelaki tua tentara Zhongzhou terpaksa mundur terus-menerus. Salah satu lelaki tua yang memegang pedang tiba-tiba menghilang. Orang-orang dari makam Tianyu. Wajah Penatua Zhu menjadi gelap, dan sosoknya menghilang seketika. Saat berikutnya, dang-dang, suara benturan logam yang jelas terdengar dari ruang tertentu.
Apa yang kamu praktikkan adalah warisan pembunihan bumi. Suara ketakutan dan kemarahan dari lelaki tua yang memegang pedang keluar. Kemudian Penatua Zhu dan lelaki tua yang memegang pedang muncul di depan semua orang, dan kemudian kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Baik Disa maupun makam Tian Yu adalah organisasi pembunuh. Kedua belah pihak mempraktikkan teknik pembunihan terbaik di benua Hongmeng, dan pertarungan mereka sangat berbahaya. Ayo kita ambil tindakan. Selusin Master Alam Niansing yang saling membunuh saling memandang, dan kemudian menghilang pada saat yang sama. Saat berikutnya, beberapa penguasa alam Niansing di pasukan Zongzu meraung, dan kepala atau hati mereka tertusuk di tempat. Membunuh. Para penguasa alam Niansing dari ras asing kuno juga menyerbu ke depan dan menyerang ke depan. Ras alien prasejarah memiliki total lebih dari 60 Master Alam Niansing. Dengan begitu banyak Master Alam Niansing yang bergegas maju untuk membunuh bersama, momentum yang tercipta terlalu menakutkan. Kemudian, selusin Master Alam Niansing dari klan monster Wastelen Timur muncul dan menyerang ke depan. Para Master dari Alam Niansing dari klan monster Wastelen Timur semuanya adalah barang antik tua yang telah lama tertidur di bawah tanah. Mereka keluar dari pengasingan belum lama ini dengan badan leluhur. Silakan dan bunuh semua kutu kupret di Zongzu ini. Nenek moyang klan iblis melambaikan tangannya, dan suaranya seperti guntur dan guntur. Membunuh. Para anggota pasukan Dong Huang meraung bersama dan menyerang ke depan. Pasukan hutan belantara timur ini sebagian besar terdiri dari manusia dan kuda dari 4 kekuatan utama klan monster hutan belantara timur, pembunuh bumi, kuil kuno Tianlong, dan klan alien hutan belantara kuno. Segera setelah pertempuran dimulai, tentara Zongzu terus mundur. Amitabha. Guru Limo menyebut nama Buddha, mengulurkan telapak tangan, dan seketika perbesar dan tekan maju seperti awan. Gemuruh. Kekuatan Buddha yang sangat menakutkan tercurah dari telapak tangannya. Bang! Ada seorang lelaki tua yang bertarung sengit dengan 5 leluhur ras asing kuno. Dia tidak bisa mengelak, dan separuh badannya hancur oleh telapak tangan. Hati-hati, ini adalah telapak Vajra Buddha yang kuat. Orang tua lainnya menjadi pucat karena ngeri dan mengingatkan dengan keras. Dengan tambahan Master Limo, dalam waktu kurang dari 2 gerakan, 7 Master Alam Bintang Patah dari tentara Zongzu dikalahkan sepenuhnya dan tidak dapat bertahan lagi. 4 Master Realem Bintang Patah terbunuh di tempat. 3 Master Realem Bintang Patah yang tersisa mencoba yang terbaik untuk kabur. Tentara Zongzu lainnya juga dikalahkan dan kabur. Hampir setengah dari Master dengan kekuatan Broken Star Realem terbunuh. Sesaat kemudian, tentara Zongzu yang baru saja menyerang dengan ganas terbunuh dan kabur, dan kerugiannya sangat besar. Bagaimana mungkin tentara Zongzu dikalahkan? Pasukan Wastelen Timur ini sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki Master dari alam Niansing, tetapi mereka juga memiliki Master dari alam Bintang Patah. Bukankah kamu mengatakan bahwa Dong Huang hanyalah tempat terpencil dan terbelakang? Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Selama ini kita dibohongi. Para penonton di kejauhan semua tercengang dan tidak percaya dengan hasil di depan mereka. Pertempuran ini terlalu singkat, hanya butuh beberapa saat dari awal hingga akhir. Tentara Zongzu terbunuh dan dikalahkan sepenuhnya. Apakah ini yang disebut kekuatan besar di Zongzu? Sangat rentan. Nenek moyang ras asing prasejarah memandangi sisa pasukan Zongzu yang matei-mateihan kabur di kejauhan, menggelengkan kepalanya dan mencibir. Para prajurit Zongzu yang menyaksikan kegembiraan di kejauhan, wajah mereka memanas setelah mendengar kata-kata leluhur kuno ras asing ini. Para pejuang dari Zongzu selalu membenci Dong Huang. Tanpa diduga, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya. Dalam waktu kurang dari sehari, berita bahwa tentara Tandus Timur telah mengalahkan tentara Zongzu menyebar ke seluruh dunia tengah Tiongkok dengan kecepatan yang mencengangkan. Tiba-tiba, dunia tengah Tiongkok bergolak karena kegembiraan. Apa? Tentara Zongzu, yang terdiri dari lebih dari selusin kekuatan besar, dikalahkan oleh tentara Dong Huang hanya dalam sekejap, dan lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Saya tidak percaya, pasti ada yang bicara omong kosong. Jika Anda tidak percaya rumor tersebut, jangan sebarkan. Ada 4 Master Realem Bintang Penghancur di Zongzu, dan lusinan Master Realem Niansing telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah semua tuan ini dibunuh oleh Su Fei? Pemuda Su Fei ini terlalu menakutkan. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan aslinya.
Saya mendengar bahwa Su Fei sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Para penguasa tentara Zhongzhou tidak dibunuh oleh Su Fei. Dikatakan bahwa ada sekelompok master alam Yansing dan alam bintang patah di antara pasukan Wastelen Timur. Pada awalnya semua orang yang mendengar berita tersebut tidak mempercayainya dan mengira itu adalah berita palsu, namun tak lama kemudian, berbagai detail tentang pertempuran ini terus tersebar, dan banyak orang yang berada di dekatnya untuk menyaksikan keseruan saat itu menjaminnya. Beberapa anggota tentara Zhongzhou yang berpartisipasi dalam perang bahkan mengakuinya secara pribadi, sehingga semua orang akhirnya mempercayainya. Astaga, saya dulu berpikir Dong Huang adalah tempat yang lemah dan terbelakang. Saya tidak pernah berpikir saya salah. Dong Huang begitu kuat. Mulai sekarang, ketika kita bertemu lagi dengan orang-orang dari Dong Huang, kita tidak bisa lagi mengabaikan mereka seperti dulu. Kita harus lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak memprovokasi mereka. Banyak pejuang dari dunia tengah Tiongkok mulai mengubah pandangan mereka tentang tanah air timur. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh pasukan Dong Huang secara instan meningkatkan status Dong Huang di benua Hongmeng. Bagaimana mungkin? Di dalam markas besar tentara Zhongzhou, serangkaian raungan yang tidak diinginkan keluar. Di salah satu kamp besar, hampir semua pejabat senior tentara Zhongzhou berkumpul di sini, semuanya dengan raut muka muram. Di antara mereka ada 3 lelaki tua dengan luka di sekujur badan dan nafas lemah. Ketiga lelaki tua ini adalah 3 Master Realem bintang patah yang telah dikalahkan dan kabur oleh petinggi tentara Wastelen Timur belum lama ini. Tentara Zhongzhou mengirim 7 Master Realem bintang patah untuk menghadapi tentara Dong Huang. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan tentara Dong Huang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa korbannya akan begitu besar. Tanpa diduga, 4 kekuatan kuat dari klan monster hutan belantara timur, pembuni bumi, kuil kuno Tianlong, dan ras alien hutan belantara kuno. Apakah semua pasukan ada di sini? Seorang lelaki tua berpakaian hijau bertanya di sebelahnya. Orang tua berbaju hijau ini juga merupakan Master Realem bintang patah. Ya, saya pernah mendengar tentang keempat kekuatan ini sebelumnya, tetapi saya selalu merasa bahwa mereka hanyalah kekuatan di Wastelen Timur, dan sekuat apapun mereka terbatas. Di luar dugaan, kekuatan mereka lebih kuat dari sang legenda. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari 4 kekuatan ini tidak akan lebih lemah dari kekuatan utama di dunia tengah, Tiongkok. Terutama guru dari kuil kuno Tianlong, saya tidak berani menghadapinya secara langsung. Salah satu lelaki tua yang kabur memikirkan pertempuran belum lama ini dan menghela nafas ketakutan. Semuanya, selama pasukan hutan belantara timur tidak dilenyapkan, Tiongkok dunia tengah kita tidak akan pernah memiliki perdamaian. Namun, dengan kekuatan tentara Zhongzhou kami saat ini, kami tidak dapat lagi berperang melawan tentara Dong Huang. Oleh karena itu, setiap orang segera mengirim pesan kembali ke pasukan masing-masing, meminta untuk mengirim lebih banyak ahli dan lebih banyak pasukan untuk meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan pasukan Zhongzhou kita. Kalau begitu, kita akan menghancurkan pasukan Dong Huang, kata seorang pejabat senior dari tentara Zhongzhou. Ya, dengan kekuatan tentara Zhongzhou kita saat ini, mustahil untuk melawan tentara Dong Huang lagi. Satu-satunya cara adalah dengan meminta lebih banyak pasukan. Seorang lelaki tua menghela nafas. Kemudian, para pemimpin senior tentara Zhongzhou ini mengirimkan panggilan pengadilan ke pasukan masing-masing untuk melaporkan situasi spesifik. Faktanya, 12 kekuatan yang membentuk tentara Zhongzhou. Li telah lama menerima berita tentang kekalahan telak tentara Zhongzhou, dan raungan kemarahan datang dari markas 12 pasukan. Awalnya, ke-12 kekuatan ini berpikir bahwa dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, akan mudah untuk menghadapi pasukan besar dari hutan belantara timur. Satu-satunya orang yang ditakuti oleh ke-12 kekuatan ini adalah Ye Tianfei. Namun, mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak Master Realem bintang patah dan Realem bintang Nian tiba-tiba muncul di antara pasukan hutan belantara timur, yang membuat mereka merasa sedikit tidak siap. Terutama ketika kekuatan ini mendengar bahwa nenek moyang klan monster Dong Huang adalah salah satu pemimpin tentara Dong Huang, raut muka mereka menjadi lebih serius. Pasalnya, pada periode tertentu di zaman kuno benua Hongmeng, nenek moyang klan monster Wastelen Timur pernah mengejutkan seluruh benua. Selama periode itu, karena kehadiran nenek moyang klan monster hutan belantara timur,
semua kekuatan super di dunia tengah Tiongkok harus menundukkan kepala dan tidak berani menyerang hutan belantara timur sama sekali. Belakangan, nenek moyang klan iblis di Wastelen Timur tiba-tiba mengasingkan diri, dan tidak muncul lagi selama bertahun-tahun. Secara bertahap, negara adidaya di dunia tengah Tiongkok mulai melupakannya, dan merasa bahwa sebagian besar nenek moyang klan iblis sudah tua dan lemah, dan bahkan mungkin sudah mati karena usia tua. Hanya segelintir ahli top yang mengetahui bahwa ada yang salah dengan badan leluhur klan iblis Wastelen Timur, dan dia telah tidur di hutan iblis langit. Saya tidak menyangka akan tiba-tiba datang ke dunia tengah Tiongkok sekarang. Kirimkan tenaga tambahan segera untuk menghadapi pasukan hutan belantara timur. Apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan pasukan Dong Huang. Jika tentara Dong Huang tidak dihancurkan, tentara Dong Huang akan dihancurkan. Mereka pasti akan datang untuk menyelesaikan rekening dengan kami. Anak laki-laki Su Fei itu memiliki karakter yang bertekad untuk membalas kejahatan, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Akhirnya, setelah berdiskusi, para pemimpin tertinggi dari 12 kekuatan di tentara Zhongzhou dengan suara bulat setuju untuk mengirimkan lebih banyak ahli dan pasukan untuk menangani tentara Dong Huang. Segera, penguasa dari 12 pasukan memimpin sejumlah besar pasukan dan bergegas ke garnisun tentara Zhongzhou untuk berkumpul. Kali ini, di kamp tentara Wastelen Timur, di dalam salah satu tempat perkemahan. Tuan Su, bagaimana kabar Dandan? Bagaimana kabarnya? Apakah kamu mendapatkannya kembali? Lu Yugang memandang Ye Tianfei dan bertanya dengan nada penuh harap. Begitu Ye Tianfei kembali, semua penguasa pasukan Dong Huang segera berkumpul. Ketika Lu Yugang melihat Ye Tianfei, hal pertama yang dia tanyakan adalah Lu Dandan. Tuan Lu, saya tidak menyelamatkan Nona Lu. Ye Tianfei ragu-ragu sejenak dan berkata dengan berani. Awalnya, Ye Tianfei berjanji pada Lu Yugang bahwa dia pasti akan membawa Lu Dandan kembali, tapi sekarang dia belum membawanya kembali. Apa? Jadi, sesuatu terjadi pada Dandan. Ketika Lu Yugang mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia mundur selangkah tanpa daya. Dia telah menganggap putrinya ini sebagai biji matanya sejak dia masih kecil dan sangat mencintainya. Dia tidak dapat menerima kabar bahwa putrinya mengalami kecelakaan. Tuan Lu, Nona Lu masih hidup, tetapi situasinya lebih rumit. Tolong dengarkan saya dulu, kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei secara kasar menjelaskan proses mengubah Lu Dandan menjadi Ratu Kegelapan. Dandan, percuma aku melindungimu. Setelah Lu Yugang mendengar ini, dia sangat menyalahkan diri sendiri. Nona Lu telah menjadi Ratu Kegelapan yang legendaris. Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar mereka tercengang dan merasa sedikit sulit dipercaya. Tuan Su, apakah Anda yakin Nona Lu benar-benar telah menjadi Ratu Kegelapan? Nenek moyang klan iblis tidak bisa tidak bertanya. Dia berasal dari dunia iblis dan mendapat banyak informasi. Dia telah mendengar legenda tentang Ratu Kegelapan. Saya yakin ada kemungkinan 90% Nona Lu akan berubah menjadi Ratu Kegelapan yang legendaris. Karena keadaan Nona Lu saat ini sama persis dengan Ratu Kegelapan yang legendaris. Putra suci kera terbang Yin muncul di depan semua orang dan menjawab. Karena putra suci ini selalu bersama Ye Tianfei dan berpartisipasi dalam pertempuran, para penguasa tentara hutan belantara timur sudah mengetahui bahwa putra suci ini berasal dari dunia bawah. Ngomong-ngomong, kera Fei Tian Yin sebenarnya adalah makhluk gelap, jadi dia secara alami sangat akrab dengan Ratu Kegelapan. Setelah mendengarkan perkataan putra suci, semua orang akhirnya percaya bahwa Lu Dandan memang telah menjadi Ratu Kegelapan yang legendaris. Tanpa diduga, Ratu Kegelapan yang legendaris itu benar-benar ada. Ratu Kegelapan adalah Raja Makhluk Gelap. Nenek moyang klan iblis tidak bisa membantu tetapi. De menghela nafas. Tuan Su, pernahkah Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nona Lu berubah menjadi burung phoenix hitam dan bertarung melawan semua tetua di dunia mayat sendirian? Nenek moyang ras asing kuno tidak bisa tidak bertanya. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ratu Kegelapan memang pantas mendapatkannya. Seru leluhur. Tuan Lu, kamu tidak perlu bersedih. Saya pikir ini mungkin kesempatan langka bagi Nona Lu. Menurut Tuan Su, dia tampaknya masih mempertahankan sebagian dari kesadaran aslinya. Jika badan jiwanya dapat memperoleh kembali ingatan lengkapnya di masa depan, dia pasti akan kembali kepada Anda.
Menurut kekuatan Nona Lu saat ini, dia sudah menjadi salah satu ahli terbaik di benua Hongmeng. Nenek moyang klan iblis berkata kepada Lu Yugang. Tidak peduli seberapa kuat dia. Saya hanya berharap dia bisa kembali kepada saya dengan selamat dan utuh. Namun, kini dia telah berubah menjadi makhluk gelap, bisakah dia benar-benar memulihkan ingatannya? Akankah dia benar-benar kembali padaku? Lu Yugang menghela nafas dan berkata, terlihat khawatir. Tuan Lu, jangan khawatir, saya pasti akan menemukan Nona Lu di masa depan. Jika dia benar-benar kehilangan sifat aslinya saat itu, saya pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkan energi gelap dan hukum gelap dari badannya sehingga dia bisa mendapatkan kembali ingatannya. Tentu saja, jika dia bisa secara mandiri memulihkan ingatannya sebelumnya dan mengendalikan kekuatan yang dia miliki sekarang, itu akan menjadi situasi yang paling ideal. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membawanya kembali padamu lagi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei merasa malu pada Lu Dandan. Ngomong-ngomong, Lu Dandan selalu terlibat oleh dirinya sendiri. Dengan karakter Ye Tianfei, dia tentu tidak akan mengabaikannya. Sumpah yang dibuat oleh seorang kaisar surgawi secara alami akan dipenuhi dengan seluruh kekuatannya di masa depan. Tuan Su, terima kasih banyak. Lu Yugang mengangguk. Tuan Su, jika Anda menghancurkan gunung mayat 9 neraka dan sungai 9 dunia bawah di dunia mayat pasti akan melawan Anda sampai mati, dan tidak akan ada kemungkinan rekonsiliasi. Kata nenek moyang klan iblis. Sebagai mantan penguasa tertinggi benua Hongmeng, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang dunia mayat. Dia tahu bahwa gunung mayat 9 neraka dan sungai gelap 9 meter adalah dua fondasi dunia mayat hancur, kebencian ini sungguh terlalu besar. Tidak mungkin ada detente. Tidak ada kemungkinan meredakan konflik antara saya dan dunia. Bahkan jika mereka tidak datang kepada saya akan mendatangi mereka. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Kalian bertarung dengan baik dalam pertempuran ini. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sebelum kembali, Ye Tianfei telah mendengar tentang pertempuran antara tentara Dong Huang dan tentara Zhongzhou, dan hasilnya. Karena Situ Konger selalu bersama Ye Tianfei. Dia memiliki banyak saluran untuk mengetahui semua jenis peristiwa besar yang terjadi di dunia tengah Tiongkok untuk pertama kalinya. Pertempuran ini sungguh sangat menyenangkan. Dunia tengah Tiongkok. Orang-orang ini meremehkan pasukan Dong Huang kita, tapi sekarang mereka seharusnya tahu betapa kuatnya pasukan itu. Salah satu nenek moyang ras asing kuno berkata sambil tersenyum. Klan prasejarah awalnya adalah ras yang suka bertarung. Tuan Su, pasukan di tentara Zhongzhou pasti tidak akan menyerah. Tidak akan lama lagi mereka akan kembali, dan kali ini mereka pasti akan mengirimkan lebih banyak tuan dan lebih banyak pasukan. Kita harus siap berperang. Penatua Zhu tiba-tiba berbicara. Ya, mereka pasti tidak akan menyerah, jadi selanjutnya akan ada pertarungan yang lebih intens, jadi semua orang harus siap mental. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei, menurutku apa yang disebut tentara Zhongzhou tidak perlu ditakuti. Yang benar-benar perlu kita waspadai adalah Istana Tianshan. Dunia mayat pasti sudah mengetahui identitas asli Anda. Setelah manajemen puncak dunia mayat memilih untuk memberitahu kepala istana-istana Tianshan tentang identitas asli Anda, Istana Tianshan akan segera mengganggu Anda. Jangan lupa bahwa kepala istana dari Istana Dewa Surgawi mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memasuki alam Changhuang untuk mencari Anda. Jika dia tahu bahwa Anda sekarang berada di benua Hongmeng dan di negara langit dunia tengah, dia pasti akan melakukannya datang untuk mencarimu segera. Pesan Hun Lao terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk, merasa sedikit bermasalah. Istana Tianshan adalah kekuatan super paling kuat di dunia tengah Tiongkok. Penguasa istana bahkan lebih merupakan ahli top di benua Hongmeng. Jika pemilik istana-istana Tianshan datang menemuinya secara langsung, segalanya akan sangat merepotkan. Saat ini, laporan. Saya baru saja menerima kabar bahwa tentara kerajaan dunia tengah Tiongkok telah hadir lagi. Seorang mata-mata bergegas ke kam dan melaporkan dengan keras. Mereka datang begitu cepat. Ye Tianfei berdiri dan berkata sambil mencibir. Para pemimpin senior tentara Dong Huang lainnya juga ikut berdiri. Semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran sengit berikutnya. Kirimkan perintah dan persiapkan semua orang untuk bertarung. Nenek moyang klan iblis meraung keras. Segera,
Semua anggota pasukan Wastelen Timur mengenakan baju besi, memegang senjata di tangan, dan keluar dari kamp. Bersiap untuk bertarung. Ayo keluar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin petinggi tentara Dong Huang keluar dari kamp dan terbang ke langit. Anggota tentara hutan belantara timur lainnya juga mengambil posisi. Sesaat kemudian, dia melihat pasukan besar berdatangan dari langit jauh, mengguncang dunia. Saya melihat kerumunan orang dan kuda, seperti arus deras, menyapu langit dengan momentum yang menakutkan. Ada sebuah bendera besar yang dikibarkan tinggi-tinggi, tertiup angin langit, dengan 4 karakter tentara Zongzu terukir di atasnya. Tentara Zongzu ada di sini lagi. Setelah beberapa saat, tentara Zongzu akhirnya sampai di kamp tentara Dong Huang dan berhenti. Kedua pasukan itu saling berhadapan di udara, memateikan. Binatang kecil Su Fei, kamu memang ada di sini, kita bertemu lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Di antara tentara Zongzu, seorang lelaki tua menonjol dari kerumunan, menatap Ye Tianfei dengan tatapan jahat, dan berkata dengan gigi terkatup. Orang tua ini adalah tetua tertinggi dari dunia mayat. Untuk menghadapi Ye Tianfei, dia datang sendiri. Selain lelaki tua ini, sekelompok master dari dunia mayat juga datang. Mereka semua menatap Ye Tianfei dengan marah, ingin segera melangkah maju dan memotong Ye Tianfei menjadi beberapa bagian. Apakah kamu, orang tua sepertimu, juga ingin membunuhku? Mungkin, hari ini adalah hari kematianmu. Ye Tianfei tersenyum tipis. Binatang kecil, percayalah, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Kata sesepuh tertinggi dari dunia mayat dengan getir. Su Fei, kamu menghancurkan cabang makam Tianyu kami di Wastelen Timur, dan juga menghancurkan lebih dari selusin benteng cabang kami di dunia tengah Tiongkok, dan membunuh begitu banyak dari kami. Mari kita selesaikan rekening ini hari ini. Seorang lelaki tua jangkung kurus yang memancarkan aura dingin keluar dari kerumunan, menatap Ye Tianfei dengan dingin, dan mengucapkan kata demi kata. Saya benar-benar perlu menyelesaikan masalah antara Anda dan makam Tianyu. Ye Tianfei tersenyum tipis. Su Fei, semua orang yang kami kirim lembah Tianyu ke tanah air timur dibunuh olehmu. Hari ini, bersiaplah untuk membayar harganya. Wah, 3 tetua dari klan Cixia kami meninggal secara tragis di Wastelen Timur karena kamu. Ini adalah pertikaian berdarah. Bersiaplah untuk membayar harganya. Su Fei, banyak tuan dari dinasti kegelapan kami mati karenamu, gunakan hidupmu untuk membalasnya. Pejabat senior lainnya dari kekuatan besar di Tiongkok juga menunjuk ke arah Ye Tianfei dan meraung serta mengutuk. Semua pasukan yang dikirim oleh 12 pasukan tentara Zongzu ke tanah air timur dimusnahkan, dan tidak satu pun dari mereka yang kembali hidup. Baiklah, mari kita selesaikan rekeningnya hari ini. Hari ini, saya akan memberitahu seluruh dunia tengah Tiongkok, dan bahkan seluruh benua Hongmeng, bahwa jika Anda memprovokasi saya, Anda harus membayar harganya dengan darah. Diperkirakan setelah hari ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua Hongmeng yang berani memprovokasi saya dengan mudah lagi. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggung dan menyapu. Dia melirik ke arah para master dari Central State Army dan berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, semua orang terdiam sejenak. Semua mata tertuju pada Ye Tianfei. Tak seorang pun di seluruh benua Hongmeng berani memprovokasi saya dengan mudah. Kesombongan seperti itu keluar dari mulut seorang anak muda, dan rasanya geblek sekali. Itu membuat orang harus melihatnya. Mendengus. Sangat sombong di usia yang begitu muda. Sayangnya kesombongan tanpa kekuatan harus membayar harganya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mendengus dan berkata, orang tua ini adalah seorang tetua dari lembah Tianyu, dengan kekuatan di tahap awal alam bintang patah. Lembah Tianyu adalah kekuatan besar di negara bagian Tiongkok Tengah. Ia sangat kuat dan merupakan salah satu dari 12 kekuatan yang membentuk tentara Zongzu. Sambil berpikir, Ye Tianfei menggunakan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia benang jiwa boneka pada saat yang sama untuk menembus lautan jiwa lelaki tua itu dan menyerang badan jiwanya. Ah! Orang tua itu tertangkap basah, meraung, dan mundur beberapa langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Memanggil. Saat Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka,
dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Anehnya tiba di depan lelaki tua itu dan hampir berdiri berhadap-hadapan dengannya. Di Tianwei Tian, setelah Ye Tianfei menghancurkan altar teleportasi menuju dunia iblis, dia memperoleh lebih dari 6.000 kristal Chaos Void, yang dia bagi dengan ulat sutra naga bertanduk emas. Setelah memurnikan lebih dari 3.000 kristal kekosongan kekacauan, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei telah membuat lompatan kualitatif, dan teknik teleportasi luar angkasa yang dia lakukan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ahli realem bintang patah akan kesulitan menangkap lintasan pergerakan Ye Tianfei. Orang tua itu kaget dan marah saat menemukan Ye Tianfei tiba-tiba berdiri di depannya. Berdengung, pisau putih panjang muncul di tangan Ye Tianfei, dan dia menebasnya. Su Fei, apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Orang tua itu meraung marah dan mengatupkan tangannya ke depan, seolah sedang memegang gunung. Dengan keras, sebuah gunung coklat besar terbentuk di tangannya. Gunung coklat itu ditutupi dengan berbagai rune misterius yang padat. Ini adalah semacam keajaiban di lembah Tianyu. Warisan yang terkenal itu bernama Segel Baoshan, yang konon mampu menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Gemuruh. Orang tua itu mendorong ke depan dengan kedua tangannya, mendorong gunung coklat itu ke depan dan memukul Ye Tianfei dengan energi yang menakutkan. Tertawa. Pisau putih panjang di tangan Ye Tianfei menghantam di depan lelaki tua itu, dan energi waktu yang menakutkan langsung mengendalikan ruang. Gunung coklat itu tiba-tiba terhenti dan berhenti di sana. Gerakan lelaki tua itu juga segera berhenti, dan dia berdiri di sana dengan raut muka ngeri di wajahnya, menyaksikan pisau putih panjang itu perlahan menebas ke arahnya. Ah! Orang tua itu tiba-tiba meraung, dan api yang berkobar keluar dari badannya. Dia matei-mateihan membakar esensi dan darah aslinya. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba badan lelaki tua itu bergerak maju mundur, namun gerakannya sangat lambat. Engah! Pisau putih panjang itu menebas, membelah badan lelaki tua itu menjadi dua mulai dari bahu kanannya dan secara diagonal ke bawah. Sedikit jauhnya, kepalanya terbelah. Ah! Jiwa lelaki tua itu mengambil bagian atas badannya dan kabur dengan seluruh kekuatannya, langsung menjauh dari Ye Tianfei. Faktanya, semua yang dilakukan Ye Tianfei menyebabkan kerugian besar bagi jiwanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebutku sombong. Ye Tianfei menyingkirkan pedang panjang putih itu dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Tampaknya tanpa proses waktu apapun, dia kembali ke posisi semula dalam sekejap. Dia berdiri di depan pasukan Dong Huang dan menjentikkan jarinya ke orang tua yang melolong itu. Dikatakan, bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kalahkan Master Realem bintang patah dalam hitungan detik. Semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua di lembah Tianyu tidak bereaksi dengan cepat pada saat kritis, membakar esensi dan darah tepat waktu, dan bergerak, kepalanya akan terbelah oleh pisau, dan dia akan mati. Tempatnya, ini adalah Master Realem bintang patah. Kapan kelompok Master yang berdiri di puncak seluruh benua Hongmeng menjadi begitu rentan? Dan orang yang mengambil tindakan adalah seorang anak junior. Saya tidak percaya Tuan Su benar-benar menguasai keterampilan yang luar biasa. Waktu seni bela diri. Nenek moyang klan iblis tidak bisa tidak mengaguminya. 5 leluhur ras alien kuno tidak bisa tidak saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kekuatan seni bela diri kali ini sangat menakutkan. Bahkan jika kita berlima menghadapi pedang ini, kita mungkin tidak dapat kabur tanpa cedera. Tanpa diduga, Tuan Su memiliki tingkat energi waktu yang menakjubkan di usia yang begitu muda. Dia benar-benar monster langka di dunia. Salah satu leluhur menyampaikan pesan kepada 4 leluhur lainnya. Tuan Su memiliki asal-muasal yang misterius dan metode yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di usia muda, dan dia juga memiliki potensi yang sangat besar. Jika dia terus berkembang di masa depan, dia mungkin menjadi ahli terbaik dalam menekan satu sisi di dunia. 3.000 dunia. Monster muda seperti itu layak untuk dijadikan persahabatan kita. 5 nenek moyang ras alien kuno menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Semuanya, kekuatan Su Fei sepertinya meningkat lagi. Pejabat senior tentara Zhongzhou memandang Ye Tianfei dengan lebih ketakutan. Di dataran tinggi yang kacau,
Meskipun Ye Tianfei menakuti 5 Master Realm Bintang Patah, dia tidak mampu mengalahkan 1 Master Realm Bintang Patah dalam sekejap. Sekarang dia dikalahkan seketika dengan 1 gerakan, dan bahkan hampir membunuh Master Realm Bintang Patah seketika. Hari ini kita harus melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan Su Fei. Jika tidak, jika kita membiarkannya melanjutkan, aku khawatir tidak akan lama lagi kita tidak bisa melakukan apapun padanya lagi. Seorang pejabat senior tentara Zhongzhou mengirim pesan ke majikan lainnya. Ya, hari ini kita harus menyingkirkan Su Fei dengan cara apapun dan menghindari masalah di masa depan selamanya. Pejabat senior tentara Zhongzhou lainnya mengangguk. Semuanya, ayo kita lakukan. Pada saat ini, seseorang di tentara Zhongzhou tiba-tiba meraung keras. Boom boom. Sosok yang memancarkan aura ganas melonjak ke langit, dan dalam sekejap mata, 16 sosok bergegas menuju Ye Tianfei dari berbagai arah seperti guntur. 16 lelaki tua, 6 di antaranya berada di tahap akhir alam bintang patah, dan 10 di antaranya berada di tahap tengah alam bintang patah. Untuk membunuh Ye Tianfei, tentara Zhongzhou berdiskusi dan memutuskan untuk mengumpulkan 16 Master Realm Bintang Patah untuk mengepung dan membunuh Ye Tianfei. Gunakan 16 Master Realm Bintang Rusak. Ketika berurusan dengan anak laki-laki yang lebih muda, saya harus mengatakan bahwa kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok ini sangat mementingkan Ye Tianfei. Tuan Su, kami di sini untuk membantu Anda. 5 leluhur ras asing kuno melangkah maju pada saat yang sama dan berdiri di samping Ye Tianfei. Kalian berlima alien, kami punya ahli lain yang harus menanganimu. Raungan terdengar, dan selusin lelaki tua bergegas keluar dari pasukan Zhongzhou dan masing-masing menyerang kelima leluhur. Selusin lelaki tua ini semuanya adalah Master Alam Bintang Patah, ada yang berada di tahap awal, ada yang di tahap tengah, dan ada pula yang di tahap akhir. Tuan Su, izinkan saya membantu Anda. Penatua Zhu meraung, lalu menghilang dan bergegas, siap membantu Ye Tianfei. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian seorang lelaki tua di pasukan Zhongzhou menjadi tidak terlihat dalam sekejap, berkeliaran di angkasa, mengunci posisi Penatua Zhu, dan bergegas mendekat. Penguasa alam bintang patah dari makam Tianyu. Wajah Penatua Zhu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Segera, Penatua Zhu bertarung sengit dengan Master Alam Bintang Patah dari makam Tianyu. Semuanya dengarkan perintahku dan bunuh mereka. Hancurkan sepenuhnya pasukan Dong Huang, tidak meninggalkan siapapun. Seorang anggota senior tentara Zhongzhou melambaikan tangannya dan meraung keras. Membunuh. Orang-orang dan kuda dari tentara Zhongzhou berguling ke depan untuk membunuh. Semua anggota tentara Dong Huang mematuhi perintah dan membunuh. Biarkan orang-orang di Zhongzhou ini tahu betapa kuatnya pasukan Dong Huang kita. Seorang anggota senior tentara Dong Huang juga melambaikan tangannya dan meraung. Membunuh. Tentara Dong Huang juga bergerak maju untuk membunuh. Perang telah pecah sepenuhnya. Pria dan kuda di kedua sisi bertabrakan satu sama lain dengan cara yang sangat kejam dalam sekejap, dan gelombang kejut energi yang dipancarkan membuat seluruh dunia mendidih. Pertempuran skala besar ini begitu menakutkan. Segera setelah dimulai, sejumlah besar makhluk mulai mati. Su Fei, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, 16 Master Alam Bintang Rusak telah bergegas menuju Ye Tianfei, meraung pada saat yang sama dengan niat membunuh. Berhentilah bicara omong kosong dan mari kita bertarung dengan baik. Ye Tianfei menghadapi 16 Master Realm Bintang Patah dan tersenyum dingin. 16 Master Alam Bintang Rusak semuanya melepaskan energinya, seolah-olah 16 gunung berapi sedang meletus, dan energi yang mengepul itu menghancurkan bumi. Ye Tianfei memegang pedang panjang di tangannya dengan raut muka tenang. Klon vampir itu memegang pedang berwarna darah dan berdiri di samping Ye Tianfei. Ada banyak kabut darah di sekitarnya, seperti lautan darah yang luas. Lakukan. Salah satu Master Alam Bintang hancur bergegas maju dengan satu langkah, bergegas menuju Ye Tianfei dalam sekejap, dan mengambil tindakan secara langsung. Ini adalah tetua senior dari dunia mayat, dengan kekuatan di tahap tengah alam bintang patah. Boom boom. Mengikuti pergerakan tetua dunia mayat, 10 mayat tua tiba-tiba muncul, melambaikan cakar mayat hitam mereka yang kuat ke arah Ye Tianfei. Untuk menghadapi Ye Tianfei, kali ini para pemimpin tertinggi dunia mayat membawa sejumlah besar mayat tua. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang hari ini.
Ye Tianfei tertawa. Klon vampir itu menebas dengan satu serangan, memaksa 10 mayat tua mundur pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei melangkah maju dan meninju sesepuh dunia mayat. Su Fei menderita kematian. Pada saat yang sama ketika para tetua dunia mayat mengambil tindakan, 15 master alam rusak bintang lainnya juga mengambil tindakan. Satu demi satu, mereka mengorbankan senjata sihir atau menggunakan jurus pembunuh pamungkas dari berbagai agama dan suku, melancarkan serangan yang mengerikan satu demi satu lagi menuju Ye Tianfei. Jika dia hanya berurusan dengan satu atau dua dari mereka, Ye Tianfei akan sangat santai, tetapi menghadapi 16 Master Realm bintang patah pada saat yang sama, Ye Tianfei merasakan tekanan. Boom boom. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, 6 bola emas besar keluar dari dantiannya, membentuk fenomena reinkarnasi 6 yang. 6 bola emas bergemuruh tinggi di langit. Tekanan, melepaskan tekanan energi yang sangat besar. Mengaum. Roda totem 9 istana muncul, dan binatang dewa berkepala 9 berdiri di 9 istana masing-masing, dan bersama-sama mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong roda raksasa itu ke depan, memaksa beberapa master alam bintang patah untuk mundur terus-menerus. Ye Tianfei menggunakan tangan kirinya untuk menggunakan 9 tinju penguburan peminjam surga, dan tangan kanannya menggunakan tinju dewa pembunuh iblis sejati. Mereka menembak secara bergantian. Kekuatan tinju yang menakutkan memenuhi dunia dalam sekejap, dan setiap pukulan menimbulkan ruang di sekitarnya mendidih. Saat bertarung, Ye Tianfei juga menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka untuk terus menyerang 16 master alam bintang patah. Ye Tianfei bertarung berdampingan dengan klon vampir, bertarung sengit dengan 16 master realm bintang patah, dan pertarungan itu mengguncang bumi. 6 dari 16 Master Realm Bintang Patah ini berada di alam bintang patah akhir dan 10 berada di alam bintang patah tengah. Mereka berkumpul dan menyerang bersama. Kekuatan tempur yang mereka berikan sangat menakutkan, bahkan Ye Tianfei pun merasa sedikit sakit kepala. Terlalu kuat. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei bertarung melawan 16 Master Realm Bintang Patah sendirian, dan sebenarnya masih bertarung dengan penuh semangat, tanpa kehilangan sedikit pun. Saat ini, di bagian lain medan perang, pasukan dari kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Kekuatan keseluruhan tentara Zhongzhou sangat kuat, tetapi kekuatan tentara Donghuang juga tidak lemah. Klan monster Wastelen Timur, kuil Tianlong kuno, pembunuh bumi, dan ras asing prasejarah semuanya adalah kekuatan kuno yang pernah mengejutkan seluruh benua Hongmeng Tiongkok dunia tengah. 5 leluhur ras alien kuno, Penatua Zhu, Master Limo, 4 iblis tua dari klan iblis, dan beberapa lainnya dari kuil kuno Tianlong. Kedua biksu tua tersebut memiliki kekuatan alam bintang patah, dan mereka tidak terkalahkan pada level yang sama. Salah satu dari mereka dapat mengalahkan beberapa lawan dengan level yang sama. Ye Tianfei menemukan bahwa di antara mereka, Guru Limo memiliki kekuatan tempur terkuat. Seluruh badannya mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, dan kekuatan Buddha yang perkasa melonjak keluar dari badannya, membuat semua makhluk hidup yang dekat dengannya tanpa sadar merasakan kekuatan Buddha. Jauh di lubuk hati saya, ada pemikiran samar untuk melepaskan perlawanan dan berlindung pada Buddha saya. Semuanya, berhentilah menyembunyikan rahasiamu dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Su Fei. Teriak seorang tetua dari dunia mayat. 15 Master Realm bintang patah lainnya juga meraung pada saat yang sama, mendekati Ye Tianfei bersama-sama. Sekarang, ku bilang, apakah kamu sudah melupakanku? Pada saat ini, leluhur klan iblis tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan tersenyum tipis. Dalam pertempuran tadi, leluhur klan iblis dengan mudah melenyapkan 2 Master Alam bintang patah dari tentara Zhongzhou, dan datang ke sisi Ye Tianfei dalam satu langkah. Terjadi ledukan. Nenek moyang klan iblis meninju, seperti gunung suci yang mendorong melintasi langit, dan gelombang kekuatan iblis yang mengerikan memenuhi setiap inci dunia dalam sekejap. Engah. Seorang master di tahap tengah alam bintang rusak hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Klon vampir secara naluriah menggunakan kekuatan magis pengontrol darah dan menelan semua esensi asli dan darah dari master penghancur bintang yang hancur dalam satu tegukan. 15 Master Realm bintang patah lainnya terkejut dan mundur satu demi satu. Aura leluhur klan iblis begitu menakutkan. Saat mereka menghadapi leluhur klan iblis,
mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali. Mungkinkah? Ye Tianfei merasakan aura energi leluhur klan iblis dan sedikit terkejut, dan dia menebak di benaknya. Sekarang, boom-boom, satu demi satu, sosok tajam menerobos ruang dan berguling masuk. Sebanyak 9 lelaki tua muncul, mengelilingi badan leluhur klan iblis. 9 master sempurna dari alam bintang patah. Kamu naga tua sudah tua dan lemah. Jika kamu tinggal di Wastelen Timur, kamu mungkin bisa menikmati masa tuamu dengan damai. Jika kamu berani datang ke Zhongzhou, maka hari ini adalah hari kematianmu. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. 9 master sempurna alam bintang rusak ini semuanya adalah tokoh tingkat antik dari berbagai kekuatan besar di Provinsi Tengah. Mereka adalah warisan dari semua agama dan ras pengasingan sepanjang tahun. Jarang sekali dunia melihat mereka. Hari ini, mereka tiba-tiba 9 putra telah datang. Mulailah dan bunuh naga tua ini. Meskipun dia sudah tua, dia harus tetap mempertahankan banyak esensi dan darah aslinya. Setelah kita membunuhnya, kita akan menggali ramuan batinnya, mengambil esensi dan darah aslinya, dan mengekstraknya. Tendon Jiao, dikombinasikan dengan berbagai obat-obatan lama, pasti bisa diseduh menjadi sepanci obat tonik. Pada saat itu, kita dapat memulihkan banyak vitalitas. Seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua memandang leluhur klan iblis dan berkata. Ketika 8 lelaki tua lainnya mendengar ini, mata mereka bersinar terang. Sepertinya sekelompok pelahap bertemu dengan kelezatan yang tiada taraf, dan sekelompok anak hilang bertemu dengan seorang wanita muda dari keluarga baik-baik. Haha, kalian karakter seperti semut juga ingin memakanku. Nenek moyang klan iblis tertawa marah. Gemuruh. Dengan tawa tersebut, aura leluhur klan iblis mulai meningkat dengan mantap, menjadi semakin kuat. Dengan ledukan terakhir, aura energi dari leluhur klan iblis sepertinya mematahkan belenggu dunia ini. Pada saat ini, pegunungan di sekitarnya mulai runtuh, sungai-sungai mulai menguap, ruang angkasa mulai runtuh, dan waktu mulai berhenti, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Pada saat ini, nenek moyang klan iblis sedang membawa langit di punggungnya dan menginjak bumi. Meskipun dia tidak menunjukkan dharmanya, hal itu memberi orang perasaan menakutkan karena tidak dapat dicapai dan tidak dapat diatasi. Sepertinya dia adalah penguasa dunia ini. Tentu saja, dalam pertempuran ini, jika tidak ada lagi tuan yang kuat dari tentara Zhongzhou yang bergabung dalam pertempuran, kami pasti sudah menang. Ye Tianfei melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan senyum. Karena Ye Tianfei melihat kekuatan sebenarnya dari leluhur klan iblis. Penguasa alam pengintip bintang. Di atas alam Niansing adalah alam bintang rusak, dan di atas alam bintang rusak adalah alam bintang pengintip. Selalu ada legenda di dunia tengah Tiongkok bahwa mungkin hanya ada satu penguasa alam pengintip bintang di seluruh benua Hongmeng, dan itu adalah penguasa istana dari Istana Dewa Surgawi. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa nenek moyang klan monster Wastelen Timur juga merupakan penguasa alam pengintip bintang. Dengan Master Star Piping Realm di sini, pasukan Zhongzhou pasti akan dikalahkan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Naga tua ini ternyata adalah ahli pengintip bintang. Akhirnya, 9 master sempurna alam bintang patah juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan salah satu dari mereka meraung ngeri. Tiba-tiba, semua pejabat senior tentara Zhongzhou berhenti di sana, menatap leluhur klan iblis dengan mata ngeri, dan seluruh badan mereka menggigil. Matei. Setelah leluhur klan iblis mengungkapkan alam aslinya, niat membunuhnya sangat mencengangkan. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke depan, meleduk ke depan. Energi kekuatan iblis yang sangat menakutkan tampak seperti lautan luas, memenuhi dunia, meleduk dengan kekuatan yang tiada taraf, mengejutkan seorang master sempurna dari alam bintang rusak segera mengeluarkan seteguk darah, terbang keluar, dan separuh badannya hancur. Bukankah kamu baru saja mendiskusikan cara memakanku? Ayo, aku di sini. Datang dan makan aku jika kamu bisa. Nenek moyang klan iblis tertawa keras dan mengambil langkah maju. Cahaya iblis yang melonjak di sekujur badannya membuat seluruh dunia bergetar. 9 master sempurna dari alam bintang patah di depan begitu hancur hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Mari kita semua mengambil tindakan bersama. Dengan kekuatan kita bersembilan, kita seharusnya mampu bertarung bahkan di alam pengintip bintang. Seorang lelaki tua berbaju hitam mengertakkan gigi dan mengambil tindakan secara langsung.
Dengan suara gesekan, pedang panjang di tangannya menyerang ke depan pada leluhur klan iblis. Di belakangnya, dia menusuk kepala. Ini adalah ilmu pedang brilian dari makam Tianyu, yang berisi hukum tata ruang yang sangat cemerlang dan dapat menyerang timur dan barat. Nenek moyang klan iblis bahkan tidak menoleh ke belakang, dia mengulurkan kedua jarinya dan mencubit bagian belakang kepalanya, langsung memotong pedang hitam itu menjadi dua bagian. Potong bagian kanan lelaki tua berbaju hitam itu. Dia meraihnya dan mengguncangnya dengan keras, mematahkan badan lelaki tua berbaju hitam itu di tempat, lalu meraih kepalanya. Hidup, kocok berkeping-keping. Baik badan dan jiwa hancur. Mendesis. Orang lain di sekitarnya tersentak saat melihat pemandangan ini. Seorang master sempurna dari alam bintang patah terbunyi seketika. Ledukan. Nenek moyang ras iblis menerobos angkasa dan bergegas menuju 8 master alam bintang rusak yang tersisa. Temui lawan. 8 master sempurna alam bintang patah mengertakkan gigi dan bergegas maju bersama. Gemuruh. Nenek moyang suku iblis memukulkan telapak tangannya ke depan, langsung menghancurkan area luas di depannya. Langit dan bumi hancur, hantu dan dewa mulai menangis, dan kekuatan iblis yang tak tertandingi melonjak ke depan. Telapak tangan ini kelihatannya sederhana, tetapi kekuatannya sungguh menakutkan. Engah. Di tempat, 3 master realem bintang patah sangat terkejut hingga mereka batuk darah dan terhuyung mundur. Badan mereka gemetar terus-menerus dan menderita trauma parah. Nenek moyang ras iblis bergegas maju dan meninju masing-masing dari 3 master realem bintang patah yang terluka sampai mereka meleduk dan mati secara tragis di tempat. Dalam sekejap, 4 penguasa alam bintang patah dibunuh oleh leluhur klan iblis. Terlebih lagi, itu adalah eksekusi yang kuat tanpa perlawanan sama sekali. Apakah ini kekuatan seorang master di alam pengintip bintang? Ketika makhluk di sekitarnya melihat pemandangan ini, sedikit pencerahan muncul di hati mereka. Dibandingkan dengan master dari alam bintang hancur, master dari alam bintang pengintip terlalu kuat dan tidak ada bandingannya. Makhluk-makhluk di benua Hongmeng ini untuk pertama kalinya menemukan bahwa penguasa sempurna alam bintang patah bisa begitu lemah. Giliranmu. Tepat ketika semua orang tercengang, leluhur klan iblis membuat gerakan lain. Dia mengambil langkah maju, menerobos ruang, dan tiba-tiba berdiri di depan master sempurna dari alam bintang patah. Penguasa alam bintang patah ini adalah seorang lelaki tua berkulit hitam, memancarkan energi mayat yang kuat. Dia adalah salah satu dari 3 tetua tertinggi di dunia mayat. Tuan Su, lihat saya melampiaskan amarah saya atas nama Nona Lu. Nenek moyang klan iblis meraung keras. Dia meninju ke depan, dan tinju itu memancarkan cahaya iblis yang menyilaukan. Tanda iblis yang dibentuk oleh hukum iblis bersinar. Pukulannya sangat kuat dan terciprat, menyebabkan ruang di depannya langsung runtuh, hancur, dan berubah menjadi gelombang yang mengepul. Bang! Meskipun tetua tertinggi dunia mayat melawan dengan putus asa, dia tidak hanya menggunakan senjata sihir mayat yang kuat, tetapi juga menggunakan beberapa gerakan pembunuh pada saat yang bersamaan. Tapi tidak ada gunanya. Bang! Tetua tertinggi dunia mayat dipukul dan separuh badannya hancur berkeping-keping, dan darahnya tumpah ke langit. Nenek moyang klan iblis menambahkan cakar dan mencabut kepalanya, meremasnya dengan kuat, dan meledukkannya menjadi bola kabut darah. Dari 9 master sempurna alam bintang patah, hanya 4 yang tersisa dalam sekejap. Berjalan. Keempat master realem bintang patah ini akhirnya memahami betapa kuatnya master realem bintang pengintip, dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan leluhur klan iblis ini. Tanpa ragu-ragu, mereka semua berbalik dan lari, menghilang dalam sekejap. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk berlatih, dan betapa sulitnya untuk menjadi master terbaik di benua ini. Dia adalah nenek moyang kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Dia memegang posisi tinggi dan tidak bisa rela jatuh seperti ini dan kehilangan segalanya. Seringkali, semakin kuat Anda, semakin tinggi kekuatan Anda, dan semakin banyak makhluk hidup yang Anda miliki, semakin Anda menghargai hidup Anda. Dalam pertempuran ini, tentara Zongzu tidak memiliki harapan untuk menang. Saat ini, ide ini muncul di benak setiap orang. Karena, hanya nenek moyang klan iblis yang bisa menyapu seluruh wilayah. Seorang penguasa alam pengintip bintang, pasukan Zongzu tidak mampu melawan. Terlebih lagi, pasukan Donghuang juga memiliki banyak orang kuat. Pada saat ini,
Petinggi tentara Zhongzhou telah kehilangan semua semangat juang, dan mereka semua merasa getir di hati. Kali ini, kedua belas pasukan mereka telah mengirimkan pasukan elit yang sebenarnya, dan bahkan beberapa tokoh tingkat leluhur yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun telah mengirimkan secara pribadi, jadi kemenangan tidak bisa dihindari. Saya tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Saat ini, haha, Ye Tianfei, tanpa diduga, kita bertemu lagi. Pada saat ini, tawa samar tiba-tiba terdengar, jelas mencapai telinga setiap makhluk hidup. Kemudian, semua orang melihat bahwa di langit yang jauh, sebuah ruang tiba-tiba terbelah secara otomatis, dan seorang pria kabur yang diselimuti cahaya langit keluar dari sana dan muncul di hadapan semua orang. Dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan menuju medan perang selangkah demi selangkah-langkah. Datang. Setiap kali pria ini melangkah, ruang di bawah kakinya otomatis memendek, dan ada ritme indah yang mengiringi ritme berjalannya. Mainkan, setiap melangkah, terdengar suara langkah kaki yang megah bergema di lautan jiwa setiap orang. Dalam sekejap, pria itu tiba di depan semua orang. Dengan kedatangan pria ini, setiap makhluk di medan perang merasa lemah, seolah dikendalikan oleh kekuatan misterius yang tak terlihat, tidak mampu memikirkan perlawanan apapun. Bagus. Kita bertemu lagi. Ye Tianfei menatap langsung pria dengan aura menakutkan ini dan menjawab. Kamu tidak tampak terkejut sama sekali. Melihat sikap Ye Tianfei, pria itu bertanya dengan tenang. Tidak mengherankan, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Nada suara Ye Tianfei juga sangat tenang. Apakah kamu tidak takut padaku? Dua sinar energi menakutkan keluar dari mata pria itu dan melesat ke arah Ye Yun. Kemanapun mereka pergi, ruang itu hancur. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu pikir kamu hebat? Nenek moyang klan iblis melangkah maju dan berdiri di depan Ye Tianfei, menunjukkan rasa jijai di wajahnya. Leluhur benar, apakah kamu menakutkan? Jangan berpikir begitu. Ye Tianfei mencibir. Temui kepala istana-istana Tianshan. 4 Master Realem bintang patah yang baru saja kabur tanpa jejak tiba-tiba kembali, bergegas ke depan pria itu, dan memberi hormat bersama dengan hormat. Penguasa istana Tianshan. Setelah mendengar panggilan seperti itu, semua orang akhirnya mengetahui identitas pria ini. Penguasa istana-istana Tianshan, yang dikenal sebagai penguasa nomor 1 di benua Hongmeng, telah hadir. Tuan istana, kami di dunia mayat memiliki bukti konklusif untuk membuktikan bahwa Su Fei adalah Ye Tianfei dari alam Changhuang. Dia menghancurkan fondasi dunia mayat kita dan membunuh 2 tetua tertinggi dunia mayat kita serta sejumlah besar orang. Kejahatannya begitu keji sehingga terlalu banyak untuk dijelaskan. Tolong Tuan Istana, tolong buat keputusan untuk kami di dunia mayat dan eksekusi binatang kecil Ye Tianfei ini. Seorang tetua dari dunia mayat keluar dari kerumunan, menunjuk ke arah Ye Tianfei, dan berkata dengan gigi terkatup. Kamu Tianfei dari alam Changhuang. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua dari dunia mayat ini, raut muka semua orang berubah drastis. Faktanya, begitu penguasa istana-istana Tianshan tiba, dia memanggil nama Ye Tianfei di depan semua orang, yang membuat semua orang ragu. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang memikirkan alam Changhuang. Bagaimanapun, dalam benak semua orang, identitas Ye Tianfei adalah Su Fei, kakak laki-laki dari klan Ziwei di tanah air timur. Baru sekarang setelah tetua alam mayat mengucapkan kata-kata alam Changhuang, semua orang akhirnya teringat akan sebuah legenda. Yaitu, mantan penguasa istana-istana Tianshan pernah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, memasuki dunia tingkat rendah yang disebut alam Changhuang, dan pergi mencari seorang anak laki-laki bernama Ye Tianfei untuk merampok menara Tiandao. Sejak saat itu, banyak orang di benua Hongmeng mengetahui bahwa menara Tiandao berada di tangan seorang anak laki-laki dari alam Changhuang. Setelah mendengar berita ini, banyak master kuat di benua Hongmeng berencana pergi ke alam Changhuang untuk merebut menara Tiandao, tetapi kemudian, perjanjian Taiko keluar, mengejutkan dunia, dan tidak ada lagi yang berani memasuki alam Changhuang. Tapi tidak ada yang bisa melupakan menara Tiandao. Ya, saya Ye Tianfei dari alam Changhuang. Ye Tianfei melirik sesepuh dunia mayat dan berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan, dunia mayat sudah mengetahui identitas aslimu. Sepertinya dunia mayat telah mengejarmu karena sudah lama tertarik dengan menara Tiandao.
Diperkirakan Anda telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dunia mayat selama periode ini, dan dunia mayat menemukan bahwa balas dendam tidak ada harapannya. Dalam kemarahan, ia sangat ingin membalas dendam dan hanya memberitahu Istana Tianshan tentang identitas Anda yang sebenarnya. Pemimpin istana dari Istana Tianshan baru saja datang menemui Anda secara pribadi. Hanya saja dalam pertempuran hari ini, seorang tetua tertinggi meninggal di dunia mayat. Kapan dua tetua tertinggi meninggal? Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Seharusnya Ratu Kegelapan yang diubah oleh Nona Lu yang membunuhnya. Ketika aku meninggalkan markas alam mayat, petinggi alam mayat mencegah Nona Lu pergi melalui ruang dan waktu. Mungkin pada saat itulah saat seorang tetua di alam mayat terbunuh. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, memang seharusnya begitu. Hehe, alam mayat menangkap Nona Lu dari Dong Huang, namun tiba-tiba mereka menembak diri mereka sendiri dan menderita kerugian besar. Orang tua itu mengangguk. Ternyata Su Fei adalah Ye Tianfei dari alam Changhuang. Lewat sini, Menara Tiandao. Itu ada pada dia. Pada saat ini, banyak orang menatap Ye Tianfei dengan mata serakah. Legenda mengatakan bahwa Menara Tiandao berisi peluang untuk menjadi seorang kaisar. Siapapun yang bisa mendapatkan Menara Tiandao akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga di masa depan. Kaisar surga adalah orang yang berdiri di puncak 3000 dunia. Khusus untuk makhluk di dunia maju benua Hongmeng, kaisar surga hanyalah dewa yang unggul. Apa? Tuan Muda Su sebenarnya adalah Ye Tianfei dari alam Changhuang. Para petinggi tentara Dong Huang, termasuk leluhur klan monster, semuanya tercengang ketika mereka mendengar Ye Tianfei mengakuinya secara pribadi. Tuan Muda Su sebenarnya berasal dari dunia tingkat rendah. Sungguh sulit dipercaya. Nenek moyang klan iblis tidak bisa menahan senyum pahit. Saya akhirnya mengerti mengapa dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Semuanya karena Menara Tiandao. Tampaknya legenda itu memang benar adanya. Siapapun yang bisa mendapatkan Menara Tiandao bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Jika tidak, sebagai seorang anak kecil, dia tidak akan pernah bisa mencapai prestasinya saat ini meskipun dia mulai berkultivasi dari rahim ibunya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bagus. Mendengar ini, orang lain memandang Ye Tianfei dengan tatapan yang lebih intens. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa alasan mengapa Ye Tianfei memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda pasti karena Menara Tiandao. Menara Tiandao memang demikian. Sayang sekali, banyak orang menatap Ye Tianfei, ingin segera bergegas dan merebut Menara Tiandao. Terima kasih Corswell karena telah memberi saya informasinya. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan sampai saya mengetahui bahwa Ye Tianfei telah tiba di dunia tengah Tiongkok. Jangan khawatir, seorang anak dari dunia tingkat rendah sebenarnya datang ke dunia tengah Tiongkok untuk menimbulkan masalah. Istana Tianshan kami juga merupakan bagian dari dunia tengah Tiongkok, jadi tentu saja kami harus menjaganya. Kata penguasa istana Tianshan dengan tenang. Kelilingi mereka dan jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Mengikuti kata-kata penguasa istana Tianshan, sebuah raungan keras terdengar, dan pasukan besar datang dari jauh. Orang-orang dari Istana Tianjin ada di sini. Istana Tianshan dikenal sebagai kekuatan super paling kuat di dunia tengah Tiongkok. Memang ada ratusan penguasa alam Yansing di pasukan ini. Ada lusinan Master Realm bintang patah. Dan di antara mereka, ada 12 dengan kekuatan sempurna di alam bintang patah. Adapun mereka yang berada di alam penciptaan, alam Hunyuan, dan alam Daoyuan, jumlahnya tak terhitung jumlahnya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dalam sekejap mata, orang-orang dan kuda dari Istana Tianshan mengepung seluruh medan perang. Istana Dewa Surgawi sangat kuat, pantas menjadi kekuatan super nomor 1 di Tiongkok di dunia tengah. Terlalu kuat, ketika orang-orang dari kekuatan besar lainnya melihat formasi seperti itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan diam-diam mereka berseru. Dewa Gong, penguasa kerajaan dunia tengah, akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ketika pejabat senior tentara Zhongzhou melihat pasukan dari Istana Tianshan tiba, mereka semua menjadi bersemangat dan segera diperintahkan untuk bekerja sama dengan pasukan dari Istana Tianshan untuk mengepung tentara Dong Huang. Tentara Dong Huang, yang tadinya berada di atas angin, kini tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Haha, Ye Tianfei,
Sulit bagimu untuk terbang hari ini. Hutang dare besar Anda kepada dunia mayat kami akan dilunasi hari ini. Seorang tetua dari dunia mayat menunjuk ke arah Ye Tianfei dan tertawa. Pertempuran hari ini benar-benar penuh liku-liku. Beberapa makhluk tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Kali ini, Ye Tianfei kesulitan terbang. Menara Tiandao pasti akan jatuh ke tangan Istana Tianshan. Jika pemilik Istana Tianshan memperoleh Menara Tiandao, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surgawi di masa depan dan menekan 3.000 dunia. Banyak orang juga memandang Ye Tianfei dan memikirkan Menara Tiandao. Mereka merasa bahwa dalam keadaan seperti itu, Menara Tiandao kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Istana Tianshan. Tuan Su, situasinya agak buruk. Kekuatan Istana Tianshan terlalu kuat, dan ditambah dengan tentara Zhongzu, tentara Dong Huang kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Penatua Zhu melihat formasi ini dan mau tidak mau mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Meskipun dia sudah tahu bahwa yang disebut Su Fei adalah Ye Tianfei dari alam Changhuang, dia biasa memanggilnya Tuan Su dan tidak bisa berubah pikiran untuk sementara waktu. Pada saat ini, para pemimpin senior tentara Dong Huang lainnya juga berkumpul menuju Ye Tianfei, semuanya dengan raut muka serius. Semua orang memahami bahwa ketika pasukan dari Istana Tianshan bergabung dalam pertempuran, keuntungan dari pasukan Dong Huang akan hilang. Pertempuran berikutnya akan sangat kejam bagi tentara Dong Huang. Aku akan menangani tuan istana itu, dan tuan lainnya harus bergantung padamu. Nenek moyang klan iblis berkata kepada semua orang. Pemilik istana-istana Tianshan juga merupakan penguasa alam pengintip bintang. Semuanya, jika kalian ingin mundur dari tentara Dong Huang, kalian dapat memilih untuk mundur sekarang. Tidak perlu bertengkar dengan saya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Su, meskipun kami ingin mundur sekarang, apakah menurut Anda kekuatan besar seperti Tiongkok dan Tiongkok bersedia melepaskan kami? Terlebih lagi, tentara lokal kami telah menerima bantuan besar dari Anda, Tuan Su, dan kami akan berdiri dan bertarung bersama Tuan Su apapun yang terjadi. Kata Penatua Zhu. Penatua Zhu benar, bahkan jika kita ingin pergi sekarang, orang-orang dari Tiongkok bumi Tiongkok ini tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih baik bertarung sampai mati. Kelima leluhur ras alien kuno saling memandang dan berdiskusi menggunakan transmisi suara. Amitabha, kami para beku telah lama mengabaikan hidup dan mati. Guru Limo mengumumkan nama Buddha dan berkata dengan keras. Dalam keadaan seperti itu, pembuni bumi, klan asing kuno, kuil Tianlong kuno, dan klan monster Dong Huang semuanya memilih untuk terus berpihak pada Ye Tianfei. Bagaimanapun, keempat kekuatan ini adalah kekuatan dahsyat yang menekan suatu era di benua Hongmeng di zaman kuno, dan mereka memiliki warisan dan kebanggaan masing-masing. Tak seorang pun dari empat faksi bisa melakukan pembelotan seperti ini dalam pertempuran. Semuanya, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Di masa depan, saya akan diberi imbalan yang berlimpah. Ye Tianfei melirik keempat kekuatan. Pria itu mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Su, jangan katakan hal seperti itu sekarang, dan bersiaplah untuk bertarung. Semoga kita bisa melewatinya hari ini. Kata Penatua Zhu. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Pemimpin istana dari Istana Tianshan memandang ke arah pejabat senior tentara Dong Huang dan berkata dengan tenang. Hanya saja aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup, Ye Tianfei, serahkan Menara Tiandao kepadaku, dan aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat. Kepala istana-istana Tianshan memandang Ye Tianfei dan berkata dengan keras. Alasan mengapa dia datang ke Ye Tianfei adalah untuk Menara Tiandao. Setelah mendengar kata-kata dari kepala istana-istana Tianshan, banyak orang memandang Ye Tianfei untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Mengapa Tuan Su menyerahkan Menara Tiandao kepadamu? Menurutmu begitu? Tanpa basa-basi lagi, Anda mengirim orang-orang dari Istana Tianshan ke Wastelen Timur untuk memburu anggota klan monster kami hanya untuk menguji saya dan mencari tahu berapa banyak kekuatan yang masih saya miliki. Mari kita bertarung dengan baik hari ini, dan kamu akan mengetahui kekuatanku. Sebelum Ye Tianfei dapat menjawab, leluhur klan iblis melangkah maju. Kekuatan iblis yang menakutkan meleduk dari badannya, dan hukum iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, seolah-olah akan menggulingkan dunia.
Dengan pecahnya nenek moyang klan iblis, semua makhluk dalam jarak 100 mil gemetar pada saat yang sama, dan rasa takut muncul dari lubuk jiwa mereka. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, energi dari naga lamamu masih begitu kuat, yang sedikit mengejutkanku. Namun karena Anda sudah mengetahui bahwa Menara Tiandao ada pada anak manusia ini, dan Anda masih melindunginya, bukankah Anda ingin mendapatkan Menara Tiandao? Atau, apakah Anda ingin menstabilkan anak ini untuk sementara, lalu mencari cara untuk memonopoli Menara Tiandao? Kepala istana Tianshan memandang leluhur klan iblis dan tidak bisa menahan cemberut dan berkata jalan. Di benua Hongmeng ini, nenek moyang klan iblis adalah satu-satunya keberadaan yang bisa dia takuti. Sebelumnya, dia telah mengirim pasukan dari istana Tianshan ke Wastelen Timur untuk sengaja berkonflik dengan klan monster hutan belantara timur dan memburu anggota klan monster hutan belantara timur. Tujuannya adalah untuk menguji leluhur klan monster dan melihat apakah dia masih hidup. Berapa banyak kekuatan yang tersisa dalam hidup. Kemudian, leluhur klan iblis melepaskan aura di hutan iblis langit, menakuti orang-orang di istana Tianshan. Saya telah memperhitungkan bahwa saya tidak cukup beruntung untuk memiliki Menara Tiandao. Jadi jangan berpikiran bengkok seperti itu. Nenek moyang klan iblis tersenyum. Mendengus. Apa pemikiran yang salah? Hanya orang-orang kuat seperti kita yang berdiri di puncak benua yang layak memiliki harta berharga seperti Menara Tiandao. Bagaimana mungkin seorang anak muda dari dunia bawah ingin memonopoli Menara Tiandao? Anda tidak menginginkannya, saya menginginkannya. Ye Tianfei, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyerahkan Menara Tiandao, dan semuanya akan mudah. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mati hari ini, tetapi semua anggota tentara Donghuang juga akan mati bersama Anda, dan tidak ada yang bisa kabur. Selain itu, saya secara pribadi akan pergi ke Donghuang setelahnya dan memasuki markas besar klan Ziwei untuk melihat apakah Kaisar Ziwei benar-benar memiliki sesuatu yang tertinggal. Pemimpin istana dari istana Tianshan mendengus dingin dan berkata, "Jika Anda menginginkan Menara Tiandao, datang dan dapatkan berdasarkan kemampuan Anda." Ye Tianfei menjawab dengan ringan. Sebenarnya, Menara Tiandao diserahkan kepada Tuan Hun oleh Kaisar Desolate kuno. Kecuali Tuan Hun setuju, Ye Tianfei tidak akan menyerahkan Menara Tiandao. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Wajah penguasa istana Dewa Surgawi menjadi gelap. Dalam sekejap, sebuah tangan besar menutupi langit, turun dari langit, dan meraih Ye Tianfei. Dengan munculnya tangan besar ini, serangkaian suara agung dan sakral bergema, yang merupakan gema dari jalan besar langit dan bumi, seperti keputusan tertinggi, memerintah dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Istana Tianshan ini dikenal sebagai master nomor 1 di benua Hongmeng. Begitu dia mengambil tindakan, energi dan hukum di dunia menuruti keinginannya dan berguling ke arah Ye Tianfei untuk menekannya. Mendengus. Nenek moyang ras iblis mengambil tindakan, telapak tangannya bersinar, dan dia bertemu dengannya dengan satu telapak tangan. Kabut kekacauan melonjak, dan kekuatan iblis tertinggi melonjak, langsung memblokir serangan penguasa istana Dewa Surgawi. Jiao Tua, aku di sini hari ini bukan untuk mencarimu. Dendam di antara kita akan diselesaikan nanti. Tolong jangan hentikan aku untuk merebut Menara Dao Surgawi. Jika tidak, ini akan menjadi dendam baru. Penguasa istana Dewa Surgawi menemukan bahwa leluhur klan iblis tampaknya lebih kuat dari yang dia kira, dan tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan dingin. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini, maka kamu bahkan tidak bisa mencoba merebut Menara Dao Surgawi. Cepat atau lambat kita berdua akan bertengkar, lebih baik memilih hari lain daripada bertengkar, ayo kita lakukan hari ini. Nenek moyang klan iblis tertawa dan berkata, "Ledukan." Begitu dia selesai berbicara, leluhur klan iblis mengambil tindakan secara langsung. Dia meninju, dan tinju itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dunia meleduk, dan kekuatan iblis yang tak ada habisnya sangat menakutkan. Jiao Tua, apa menurutmu aku akan takut padamu? Penguasa istana Dewa Surgawi sangat marah dan menamparkan telapak tangannya. Seluruh telapak tangannya tampak terbakar. Ledukan. Tabrakan antara keduanya sangat dahsyat dan sangat dahsyat. Sejumlah besar makhluk yang berada di dekat sekitarnya langsung terhempas, seolah-olah mereka terjebak dalam gelombang besar, dan terlempar dengan keras ke kejauhan.
Untungnya, leluhur klan iblis dan penguasa istana Dewa Surgawi mengetahui bahwa ada pasukan mereka sendiri di dekatnya dan mengendalikan kekuatan mereka. Jika tidak, tabrakan ini saja dapat langsung membunuh sejumlah besar makhluk di sekitarnya. Semua orang tidak bisa tidak tergerak, Master Star Peeping Realm benar-benar kuat. Ayo bertarung di tempat lain. Jika kita berdua bertarung di sini, pada akhirnya, aku khawatir tidak akan banyak jiwa di sini yang bisa bertahan. Nenek moyang klan iblis berkata. Dia melompat dan berdiri di atas langit dalam sekejap. Tangkap kamu dan jangan biarkan dia kabur. Tunggu aku kembali. Penguasa istana Tianshan memandang pejabat senior istana Tianshan dan memberikan penjelasan. Kemudian dia bergerak dan melompat ke udara untuk mengikuti leluhur klan iblis. Gemuruh. Kedua orang kuat itu mengambil tindakan pada saat yang sama, bertarung sambil terus terbang jauh ke langit. Setelah beberapa saat, makhluk di daratan tidak dapat lagi melihat mereka berdua. Para ahli pengintip bintang sekarang dapat sepenuhnya kabur dari ruang dan waktu di benua Hongmeng. Tentu saja sangat mudah untuk pergi ke kehampaan dunia luar yang kacau dan memasuki kedalaman langit. Lakukan. Bunyi semua tentara Dong Huang, tidak ada yang tersisa. Seorang tetua dari istana Tianshan berdiri dan meraung dengan dingin. Fiuh. Termasuk 4 lelaki tua yang kabur sebelum tentara Zhongzhou, total 16 Master Realm Bintang Patah mengepung Ye Tianfei. Master Realm Bintang Patah lainnya dari istana Tianshan mengepung dan membunuh para pemimpin senior pasukan Dong Huang lainnya. Pada saat ini, pasukan Zhongzhou ditambah istana Tianshan memiliki total 40 atau 50 Master Realm Bintang Patah dan 3 hingga 400 Master Realm Niansing. Secara total, pasukan Wastelen Timur hanya memiliki selusin Master Realm Bintang Patah dan lebih dari 100 Master Realm Bintang Nian. Dilihat dari jumlah pasukan di kedua sisi, pasukan Zhongzhou terdiri dari 12 kekuatan utama. Bersama dengan istana Tianshan, jumlahnya setidaknya 4 hingga 5 kali lipat dari pasukan Dong Huang. Singkatnya, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Membunuh. Hancurkan semua pasukan Dong Huang. Beritahu mereka betapa kuatnya Tiongkok di dunia tengah. Seorang pemimpin tentara Zhongzhou meraung, memimpin pasukan dan kudanya bergegas seperti air pasang. Membunuh. Bertarunglah dengan mereka, bunuh 1 untuk mendapatkan cukup uang, bunuh 2 untuk mendapatkan uang. Nenek moyang ras asing kuno meraung, melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan Dong Huang untuk menemui mereka. Dalam hal ini, mustahil bagi tentara Dong Huang untuk menang. Sebaliknya, mereka akan menderita banyak korban. Ye Tianfei melirik pasukan di kedua sisi dan berpikir sendiri. Itu saja, kuharap badanku ini tidak mengecewakanku. Ye Tianfei mengepalkan tangannya. Badan Jiamu Qingdi yang transenden, teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi tingkat ke-17, selusin zodiak emas sejati, badan kaca magnetik hitam, ditambah kekuatan fisik hampir 300 naga, secara teori, bahkan jika itu adalah dihancurkan oleh Sateret Star bahkan jika Master Alam memukulnya secara langsung, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Ledukan. Ye Tianfei menunjukkan kekuatan fisiknya, dan badannya terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, dengan kekuatan fisik yang menakutkan melonjak di sekujur badannya. Inilah kekuatan fisik. Sebenarnya ada orang yang bisa mengolah badannya sedemikian rupa. Terlalu kuat. Melihat Ye Tianfei berdiri tegak di tanah, semua makhluk sangat terkejut dan melihat ke atas dengan heran. Setiap orang dapat melihat bahwa ini adalah kekuatan supernatural yang lahir dari badan asli, bukan gambaran Dharma yang disimulasikan dengan menggunakan semacam kekuatan spiritual. Boom boom. 6 bola emas besar keluar dari dantian, membentuk fenomena reinkarnasi 6 yang, dan menyemburkan cahaya keemasan yang mengerikan, mewarnai seluruh dunia menjadi emas. Ho ho. Roda totem 9 istana muncul dari belakang, dan monster berkepala 9 itu mengaum serempak, mendorong roda raksasa itu ke depan untuk menghancurkannya. Klon vampir memegang pisau panjang berdarah di tangannya, dan badannya mengeluarkan kabut darah luas seperti lautan, yang menyebar dengan cepat. Semua makhluk yang tersentuh oleh kabut darah merasakan darah di badan mereka mulai mendidih tak terkendali. Berdengung. Pisau Netherworld Yin muncul dan langsung diaktifkan. Sosok Pluto yang tinggi muncul dan menggenggam pisau Yin Netherworld. Energi mayat melonjak ke seluruh badannya, dan hukum kematian muncul satu demi satu, yang sangat aneh. Kemudian,
Ye Tianfei mengeluarkan lusinan botol ramuan yang khusus digunakan untuk merangsang potensi, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Sebelum datang ke dunia tengah Tiongkok, Ye Tianfei telah membayangkan berbagai skenario terburuk dan telah menyempurnakan ramuan ini untuk mengatasi situasi putus asa saat ini. Kepulan-kepulan, aliran darah muncrat dari badan Ye Tianfei, menutupi permukaan badannya. Dalam sekejap, Ye Tianfei berubah menjadi orang aneh berdarah tinggi. Esensi asli dan metode disintegrasi darah. Pada saat ini, Ye Tianfei menunjukkan kekuatan terkuatnya. Sikap bertarung. Semua kartu truf dan semua jurus mematikan hampir digunakan. Pada saat ini, ruang di sekitar Ye Tianfei terus terdistorsi, berubah bentuk, dan kemudian dihancurkan oleh berbagai energi yang menakutkan, dan retakan ruang gelap muncul. Anak ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari perkiraan kita sebelumnya. Ayo pergi bersama dan manfaatkan waktu untuk mengelilinginya dan membunuhnya untuk menghindari kecelakaan. 16 Master Realm bintang patah dengan cepat mengepung dan membunuh Ye Tianfei. Membunuh. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, melompat, dan menghindari pengepungan 16 Master Alam bintang rusak, dan berguling seperti gunung suci menuju tentara Zhongzhou dan orang-orang di istana Tianshan. Boom boom. Pengejaran jiwa 9 langkah Ye Tianfei, dikombinasikan dengan kekuatan fisik, membuat langkah Ye Tianfei menjadi sangat berat saat ini. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sekelompok pasukan Zhongzhou dan pria serta kuda istana Tianshan di depan jantung mereka meleduk, dan darah muncrat keluar dari mulut mereka dan terbang mundur. Tentu saja, mereka adalah pasukan yang relatif lemah. Kecepatan Ye Tianfei sangat cepat sehingga setelah mengambil 9 langkah berturut-turut, dia sudah berada di garis depan pasukan Dong Huang. Pada saat ini, cahaya keemasan mengepul, kabut darah melonjak, roda raksasa melewati langit, Pluto menginjak kakinya, dan segala macam penglihatan menakjubkan mengelilingi badan Ye Tianfei, sungguh menakutkan. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia bersama. 16 Master Realm bintang patah yang mengejarnya memandang Ye Tianfei, yang dikelilingi oleh berbagai fenomena aneh, dan meraung satu demi satu. Boom boom. Satu demi satu, serangan kekerasan terjadi secara padat, seperti hujan badai energi, menghantam badan tinggi Ye Tianfei. Pikir Ye Tianfei, dan 2 hingga 3.000 senjata ajaib terbang keluar dari badannya pada saat yang sama, diaktifkan pada saat yang sama, dan memblokir di sekelilingnya. Cek-cek. Ye Tianfei melambaikan telapak tangannya yang besar, dan lebih dari 1000 belati hitam meluncur ke arah 16 Master Alam bintang rusak, lalu berbalik dan bergegas ke arah lain. Pedang luar angkasa, membunuh. Ayo bunuh lawan bersama Tuan Su. Ketika pasukan Dong Huang di belakang melihat Ye Tianfei berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, memimpin dan bergegas ke kam lawan, semangat mereka meningkat pesat. Mereka meraung serempak dan menyerang ke depan terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Pertarungan resmi dimulai. Setelah Ye Tianfei menebas pedang luar angkasa, dia bergegas ke depan Master Realm bintang patah. Ini adalah salah satu istana Tenjin. Seorang master di tahap awal alam bintang patah. Nak, Matei. Sudah terlambat bagi tuan ini untuk bersembunyi, karena kecepatan Ye Tianfei terlalu cepat. Dia memegang tombak perak di tangannya dan menghantam ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak menghindar, tetapi meninju kepala tuannya. Ledukan. Tombak perak menghantam badan Ye Tianfei. Bagaimana mungkin? Sang master merasa ngeri saat mengetahui bahwa tombaknya hanya meninggalkan luka dangkal di badan Ye Tianfei, dan darah mengalir keluar. Ledukan. Ketika tuannya tertegun sejenak, tinju Ye Tianfei telah mengenai kepalanya. Sang master sangat terkejut sehingga dia mencoba menghindar, tetapi tidak ada waktu. Dengan bunyi letupan, kepala sang master hancur dan dia meninggal secara tragis di tempat. Klon vampir membuka mulutnya dan menyedotnya, menelan semua esensi dan darah asli dari Master Alam bintang rusak ini. Boom boom. Pada saat yang sama, setidaknya ada selusin Master Ranah Niansing dan 3 Master Ranah bintang patah. Mereka mengambil kesempatan ini untuk memukul badan tinggi Ye Tianfei bersama-sama. Karena badan Ye Tianfei sangat tinggi, targetnya sangat jelas dan mudah mengenainya. Bagaimana badan anak ini bisa begitu keras? Raut muka alam Niansing dan alam bintang patah ini persis sama dengan raut muka master yang baru saja dipukuli sampai mati oleh Ye Tianfei.
Mereka semua tercengang karena menemukan bahwa serangan mereka hanya dapat meninggalkan luka di badan Ye Tianfei. Bang, pengalaman bertempur Ye Tianfei sangat kaya. Ketika para master alam Niansing dan alam bintang patah itu memukulnya, dia menggunakan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa lawan, dan sepasang tinju telah menggunakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan. Sebelum kecepatannya mengenai kepala lawan, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia membunuh selusin alam bintang Nian dan 3 alam bintang patah. Gaya bertarung putus asa yang hanya menyerang tanpa menghindar membuat Ye Tianfei menunjukkan sifat mematikan yang sangat mengerikan. Klon vampir membuka mulutnya dan menyedotnya, menelan semua esensi dan darah asli dari para master ini, dan aura di badannya meningkat. Pada saat ini, monster berkepala 9 dan Hades telah saling membunuh ke arah yang berbeda. Pluto dan binatang berkepala 9 sama-sama memiliki kekuatan tempur alam bintang patah, yang setara dengan 10 penguasa alam bintang patah. 5 leluhur ras alien kuno, Penatua Zu, Master Limo, dan ada beberapa Master Realem bintang patah lainnya dari kuil kuno Tianlong dan klan monster Wastelen Timur. Bersama-sama, ada lebih dari 10 Master Realem bintang patah. Dengan cara ini, selain Ye Tianfei, ada lebih dari 20 Master Realem bintang patah di pihak pasukan hutan belantara timur, yang tidak terlalu jauh di belakang. Terutama klon vampir yang terus-menerus melahap esensi dan darah asli dalam jumlah besar di medan perang, aura mereka terus meningkat, dan kekuatan mereka semakin kuat. Terlebih lagi, kabut darah yang dikeluarkan oleh klon vampir memiliki kemampuan mengerikan untuk memanggil darah. Semua makhluk yang tersentuh oleh kabut darah akan memiliki darah di badannya yang tidak terkendali, mendidih, dan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Mati. Ye Tianfei sangat putus asa sehingga dia menggunakan 9 langkah untuk mengejar jiwa. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut, mengejutkan sebagian besar sekitar istana Tianshan dan tentara Zhongzhou sampai Mati muncul di tangannya dan menebasnya. Waktu berhenti. Kepulan-kepulan. Selusin Niansing dan bintang penghancur mencoba menyingkir, tetapi badan mereka tidak dapat bergerak oleh hukum waktu, tidak dapat bergerak, dan kemudian kepala mereka dipenggal satu persatu oleh pisau waktu. Membunuh lebih dari selusin Niansing Jing dan Satering Xingjing dalam sekejap. Selain itu, ada sekelompok pasukan Zhongzhou dan pasukan istana Tianshan di dekatnya yang terpengaruh oleh hukum waktu. Ye Tianfei memanfaatkan situasi ini dan menyapu mereka dengan tendangan, dan mereka semua diguncang hingga menjadi bubuk. Bunyi. Ye Tianfei meraung keras dan mengubah 3 posisi berturut-turut. Mereka semua memilih posisi di mana Master Realem Niansing dan Realem Bintang Rusak lawannya padat. Di setiap posisi, dia menggunakan pisau waktu untuk membunuh lebih dari selusin Realem Niansing dan Master Alam Bintang Rusak. Karena penggunaan energi waktu yang terus-menerus, rambut Ye Tianfei mulai memutih. Selama proses ini, Ye Tianfei sama sekali tidak berdaya dan membiarkan pihak lain menyerangnya. Gaya bertarung putus asa ini memungkinkan Ye Tianfei membunuh lawan terbanyak dengan kecepatan tercepat. Tentu saja, selama proses ini, meskipun ada 2 hingga 3.000 senjata ajaib yang menghalangi badannya, Ye Tianfei dipukul berkali-kali. Serangkaian serangan kekerasan menghantam badannya, membuat suara dentang seperti besi. Luka muncul satu demi satu, padat di sekujur badan, mengejutkan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak dan merasa merinding. Harus dikatakan bahwa setelah menggunakan semua kartu truf dan kemampuannya, Ye Tianfei saat ini seperti sosok yang tak tertandingi. Lawan Dewa Perang. Terlebih lagi, gaya bertarung putus asa ini, yang sama sekali tidak takut mati, membuat para penguasa istana Tianshan dan tentara Zhongzhou pusing. Semuanya, hati-hati. Badan anak ini sangat keras dan dia tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Kita harus memusatkan upaya kita dan membombardirnya berkali-kali sebelum kita bisa membunuhnya. Seorang master di tahap akhir alam Niansing meraung. Begitu dia selesai meraung, Ye Tianfei menatapnya dan menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka untuk menembus lautan jiwa alam Niansing. Dia meraung menyedihkan. Saat berikutnya, badan tinggi Ye Tianfei menabrak ruang dan berdiri di depannya. Dia meraih tenggorokannya dan mengangkatnya seperti anak kecil. Saya tidak bisa dibunuh. Ye Tianfei menyeringai dan menggoyangkan telapak tangannya dengan ringan,
mengguncang Master Alam Niansing menjadi bola kabut darah di tempat. Membunuh. Ketika anggota lain dari pasukan Dong Huang melihat keganasan Ye Tianfei, darah mereka mendidih karena kegembiraan dan mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Seluruh pasukan terlibat dalam pertempuran tanpa rasa takut akan kematian. Selama proses ini, Ye Tianfei memperhatikan bahwa nenek moyang ras alien kuno dikepung oleh 4 atau 5 Master Alam Bintang rusak dari istana surgawi tuan lainnya mundur dan menghindar. Kamu Tianfei, berhenti. Pada saat ini, 16 Master Alam Bintang patah akhirnya menyusul, dan mereka semua sangat marah. Dalam waktu sesingkat itu, setidaknya 10 Master Realem Bintang patah dibunuh oleh Ye Tianfei. 30 atau 40 Master Alam Niansing terbunuh. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi Ye Tianfei akan membunuh setidaknya setengah dari anggota Alam Niansing dan Alam Bintang patah di tentara Zhongzhou dan Istana Tianshan. Kerugiannya terlalu besar. Oke, biarkan aku melihat kemampuan kalian yang berusia 16 tahun. Ye Tianfei berhenti, berbalik perlahan, melihat ke-16 Master Sempurna Alam Bintang rusak, memperlihatkan gigi putih besarnya, dan berkata sambil mencibir. Pada saat ini, badan Ye Tianfei dipenuhi darah, dan luka di sekujur badannya yang tinggi. Tapi auranya tidak melemah sama sekali, tapi menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya sangat mencengangkan. Semuanya, badannya mulai sakit. Selama kita bekerja sama untuk memberikan luka yang lebih serius padanya, tidak akan butuh waktu lama sebelum kita bisa membunuhnya. Seorang Master Alam Bintang patah memandang badan Ye Tianfei yang tinggi dan berdarah dan berkata dengan dingin. Anak ini bisa dianggap monster langka di dunia. Sayang sekali dia akan mati di sini hari ini. Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia. Yang benar-benar kurang adalah orang jenius yang bisa tumbuh dewasa. Master sempurna lainnya dari Alam Bintang patah juga berbicara satu demi satu. Pada saat ini, 16 Master Sempurna Realem Bintang patah telah mengepung Ye Tianfei, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika tentara Zhongzhou dan pasukan lain dari Istana Tianshan melihat Ye Tianfei akhirnya dikelilingi oleh 16 Master Realem Bintang patah, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Pembantaian Ye Tianfei yang cepat dan menakutkan barusan memberikan tekanan yang terlalu besar pada mereka. Dapat dikatakan bahwa Alam Bintang patah biasa dan Alam Niansing hanya dapat dibunuh seketika di depan Ye Tianfei. Semuanya, ayo manfaatkan waktu dan hancurkan pasukan Dong Huang. Tentara Zhongzhou dan penguasa lainnya dari Istana Tianshan meraung dan bergegas menuju tentara Dong Huang. Dalam situasi ini, tekanan terhadap penguasa lain dari pasukan Dong Huang tiba-tiba meningkat. Karena jumlah orang di kedua belah pihak sangat berbeda. Baru saja, hanya karena ledukan pembunuhan Ye Tianfei yang menghilangkan tekanan semua orang. Tuan Su, istana panjang umur kami ada di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di langit yang jauh, dan kemudian sekelompok orang terlihat mendekat, dan pria yang memimpin adalah penguasa istana kehidupan kekal. Dalam sekejap mata, pasukan dari Istana Panjang Umur bergegas ke medan perang, berdiri di sisi tentara Dong Huang, dan bertempur dengan tentara Zhongzhou dan pasukan dari Istana Tianshan. Istana Kehidupan Abadi juga merupakan kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok, dan pasukan yang datang untuk bergabung dalam pertempuran kali ini tidaklah lemah. Termasuk Master Istana, 9 Master Alam Bintang patah datang secara tak terduga. Di antara mereka adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua dan merupakan master sempurna dari Alam Bintang patah. Selain itu, ada lusinan Master Alam Niansing. Tuan Istana, sebenarnya Istana Panjang Umurmu tidak perlu terlibat, itu mungkin akan membuatmu mendapat banyak masalah. Ye Tianfei bersyukur, tapi tetap membujuk. Ye Tianfei memahami dalam hatinya bahwa orang-orang dari Istana Panjang Umur yang datang membantunya dalam situasi ini pasti telah melalui pergumulan batin. Tuan Su, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Kami di Istana Panjang Umur memiliki keluhan yang jelas dan akan membuat pilihan sendiri. Kata penguasa Istana Panjang Umur. Baiklah, Tuan Istana, saya akan mengingat kebaikan Anda dari Istana Panjang Umur. Ye Tianfei mengangguk. Istana Kehidupan Abadi Anda adalah milik kekuatan negara langit dunia tengah kami, mengapa Anda berdiri di sisi tentara Wastelen Timur? Bukankah Anda, Istana Panjang Umur, takut menjadi lawan publik Tiongkok dunia tengah? Seorang petinggi tentara Dong Huang meraung dengan marah.
Mendengus. Kami, Istana Panjang Umur, membalas budi dan membalas dendam. Tuan Su baik kepada saya, Istana Panjang Umur, tentu saja, Istana Panjang Umur kami ada di pihak Tuan Su. Penguasa Istana Panjang Umur mendengus dingin. Tuan Su, aku akan berperang melawan lawan bersamamu. Orang tua di sebelah Tuan Istana Panjang Umur bergerak dan muncul di samping Ye Tianfei seperti kilat. Tuan Su, saya akan berperang melawan lawan bersama Anda. Master Limo, yang seluruh badannya dipenuhi cahaya Buddha yang mengepul, juga muncul di samping Ye Tianfei. Master Limo juga memiliki kekuatan bertarung sempurna dari alam bintang patah. Haha, oke, dua senior, ayo kita bunuh lawan bersama-sama. Ayo lakukan. Ye Tianfei tertawa dan mengambil satu langkah ke depan. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di depan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Nak, bagaimana aku bisa takut padamu? Orang tua ini adalah sosok tingkat leluhur di makam Tianyu. Petir dingin menari-nari di sekujur badannya, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang hitam panjang dari kehampaan dengan suara menusuk cahaya yang tajam, dan membawa aura menakutkan dan memateikan, membuatnya mengintimidasi. Tertawa. Orang tua itu menghunus pedangnya, dan bila pedang panjang itu menembus langsung ke kedalaman ruang dan menghilang, hanya menyisakan gagang di tangannya. Saat berikutnya, ribuan pedang hitam panjang dengan niat membunuh yang mengerikan muncul di sekitar badan Ye Tianfei, dan masing-masing pedang tampak asli, sehingga sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Ini adalah teknik pembunuhan makam Tianyu tingkat tertinggi. Masing-masing pedang panjang itu bisa asli atau palsu. Konon kebenaran dan kepalsuan dapat ditentukan oleh pikiran pengguna pedang. Hampir tidak mungkin untuk dihindari dan hanya bisa dilakukan. Dipaksa. Anti. Seseorang di kejauhan berseru dengan suara rendah, mengenali asal mula ilmu pedang orang tua itu. Pada saat ini, Ye Tianfei meninju tanpa memikirkannya. Tinjunya, yang sebesar gunung, bergemerincing dengan pedang panjang di langit. Nak, mari kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kamu blokir. Orang tua itu mencibir. Namun saat berikutnya, senyuman di wajahnya berhenti tiba-tiba. Ye Tianfei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih salah satu pedang panjang di langit. Dia menariknya dengan keras dan langsung mematahkan pedang panjang itu, dan bayangan pedang panjang itu menghilang. Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan. Teknik pembunuhan makam Tianyu yang sangat dia banggakan sebenarnya dipatahkan oleh Ye Tianfei dengan sekali genggaman. Hehe, kemampuanmu kecil, tapi berani pamer di depanku. Ye Tianfei tersenyum tipis. Dengan tingkat ilmu pedang Ye Tianfei, teknik pembunuhan makam Tianyu di benua Hongmeng hanyalah ilmu pedang biasa yang dapat dipatahkan hanya dengan beberapa tangan. Saat mematahkan pedang panjang, Ye Tianfei telah menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa lelaki tua itu. Jiwa sisa Kaisar Surga juga meleduk seketika pada saat ini, melepaskan tekanan kekuatan jiwa yang menakutkan dan menekannya ke badan jiwa lelaki tua itu. Apa ini? Orang tua itu diserang oleh pedang jiwa surgawi, teknik rahasia benang jiwa boneka, dan jiwa sisa Kaisar pada saat yang sama. Dia merasa kepalanya sakit seolah-olah akan meleduk, dan dia mundur dengan panik. Tinju Ye Tianfei telah menyerang, tangan kiri adalah tinju pembunuh iblis sejati, dan tangan kanan adalah tinju penguburan Tianjiu. Kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan ruang di depannya, tak tertandingi. Dang-dang. Orang tua itu mengeluarkan dua pedang panjang hitam lainnya dan buru-buru memblokir tinju Ye Tianfei, membuat suara benturan logam yang jelas. Bang! Setelah beberapa pukulan, Ye Tianfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis 10 kali, mematahkan pedang lelaki tua itu dengan satu pukulan, dan pada saat yang sama menjatuhkan lelaki tua itu wajah langsung menjadi pucat. Mendesis. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat Ye Tianfei melukai master sempurna dari alam bintang patah hanya dengan beberapa gerakan. Dengan kekuatan tempur semacam ini, selain para penguasa alam bintang pengintip, mereka sudah bisa mendominasi benua Hongmeng. Menara Tiandao memang merupakan harta karun yang bagus. Mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Semua orang percaya bahwa alasan mengapa Ye Tianfei memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan sepenuhnya karena Menara Tiandao. Kalau tidak, mustahil bagi seorang anak junior dari dunia level rendah untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu.
Nak, berhentilah bersikap sombong. Pada saat ini, 15 Master Alam Bintang Patah lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Salah satu lelaki tua itu meraung, seperti murka dewa. Dia mengeluarkan palu raksasa emas, terus memperkuatnya, dan memukul Ye Tianfei. Nak, menderita kematian yang tinggi dan kurus. Orang tua itu mengarahkan tombak perunggu ke arah Ye Tianfei, dan kemudian menebasnya dengan sekali klik. Tombak bermata tajam itu membelah ruangan menjadi dua. Master lainnya juga tiba, mengelilingi Ye Tianfei, menawarkan senjata ajaib atau menggunakan jurus pembunuh pamungkas untuk membunuh Ye Tianfei bersama-sama. Tuan Su, saya datang. Orang tua dari Istana Panjang Umur datang untuk membunuhnya. Ledukan. Master Limo menyerang dengan telapak Vajra yang kuat, secara langsung memaksa Master Realem Bintang Patah yang mengepung Ye Tianfei untuk mundur dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Dua senior, saya akan membekukan waktu dan Anda mengambil kesempatan ini untuk membunuh lawan. Ye Tianfei tiba-tiba berkata melalui transmisi suara. Kata-kata itu jatuh. Ledukan. Ye Tianfei menggunakan seni pembalikan waktu, dan sejumlah besar energi waktu dan hukum waktu misterius meleduk seketika, menutupi ruang di sekitarnya. Karena semua orang yang dia hadapi adalah penguasa alam bintang rusak, Ye Tianfei menggunakan hampir seluruh kekuatannya, dan bahkan membebani penggunaan energi luar angkasa secara berlebihan. Sebagian besar rambutnya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Bahkan kulit badan menjadi lebih kasar. Inilah akibat dari penggunaan energi waktu yang berlebihan yang akan menyebabkan hilangnya energi kehidupan. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa bergerak. Tidak, waktu sepertinya berjalan mundur. Hati-hati, anak ini sepertinya sedang melakukan teknik rahasia waktu yang sangat menakutkan. 16 Master Alam Bintang Patah merasa ngeri saat mengetahui bahwa waktu di ruang ini berjalan mundur, dan gerakan mereka juga berjalan mundur, di luar kendali sama sekali. Bang! Saat Ye Tianfei menggunakan teknik pembalikan waktu, dia juga menggunakan pedang jiwa surgawi, teknik rahasia benang jiwa boneka, dan jiwa sisa kaisar surgawi untuk menekan 4 lelaki tua itu, dan kemudian memukul mereka dengan cepat dengan kedua tinju, mengenai kepala keempat lelaki tua itu terus-menerus patah. Orang tua di Istana Panjang Umur dan Tuan Limo menerima pesan dari Ye Tianfei dan siap membunuh kedua orang tua itu. Matei. Setelah Ye Tianfei membunuh 4 lelaki tua, dia memukul lelaki tua kelima. Kemudian, pada saat ini, teknik pembalikan waktu akhirnya mulai gagal. Orang tua itu sangat ketakutan ketika dia melihat Ye Tianfei membunuh 4 temannya berturut-turut, dan badannya api yang berkobar menyala di atasnya, dan mulai membakar esensi dan darah asli, dan akhirnya bisa bergerak dan mundur seketika. Tapi masih sedikit terlambat dan dipukul oleh Ye Tianfei. Separuh badannya hancur berkeping-keping, dan dia menyeret separuh badannya yang lebih kecil dan kabur sekuat yang dia bisa. Pada saat ini, 9 lelaki tua lainnya akhirnya bisa bergerak, dan mereka berbalik dan lari satu persatu. Dari 16 Master Sempurna Alam Bintang Patah, 6 tewas dalam satu serangan, dan 1 terluka parah, tidak mampu bertarung lagi. Hanya 9 yang tersisa. Perubahan ini terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. 9 Master Sempurna Alam Bintang Rusak yang tersisa berdiri di kejauhan, menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan, dan untuk sesaat, mereka tidak berani mendekat. Sayang sekali, Tuan Su, saya tidak tahu Anda telah mempraktikkan teknik rahasia waktu yang begitu brilian. Kalau tidak, saya bisa membunuh setidaknya 2 atau 3 orang sekarang. Orang tua di Istana Panjang Umur kagum dan pada saat yang sama meraung bahwa itu sangat disayangkan. Masih ada peluang. Ayo, kita bertarung lagi. Ye Tianfei tersenyum, lalu melihat ke-9 Master Sempurna Alam Bintang Rusak yang tersisa, dan berkata dengan dingin. 9 tuan berdiri di kejauhan, menatap Ye Tianfei, dengan raut muka tidak yakin di wajah mereka, dan mereka tidak berani mendekat. Jangan berkelahi. Kalau begitu aku akan terus membunuh orang, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Saat ini, pemilik Istana Panjang Umur dan pasukan dari Istana Panjang Umur telah bergabung dalam pertempuran. Namun, pasukan Zhongzhu dan pasukan dari Istana Tianshan masih berada di atas angin. Tentara Dong Huang dan pasukan Istana Panjang Umur dipukul maju mundur, dan korban jiwa terus berjatuhan. Membunuh. Badan tinggi Ye Tianfei bergegas ke depan, melakukan 9 langkah untuk mengejar jiwa.
Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan sekelompok tentara istana Tianshan dan tentara Zhongzhou di dekatnya muntah darah dan mati. Ledukan. Ye Tianfei melepaskan sisa jiwa Kaisar Surga, menyebabkan sebagian besar pasukan Zhongzhou di sekitar dan orang-orang di istana Tianshan kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam sekejap. Memadamkan cahaya pedang yang tebal, membunuh ratusan orang sekaligus. Bahkan para penguasa alam bintang patah harus ditekan ketika menghadapi sisa jiwa Kaisar Surga, apalagi prajurit biasa. Selanjutnya, Ye Tianfei melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak bertahan sama sekali, hanya membunuh, seperti penggiling daging berbentuk manusia, berguling ke depan dan membunuh semua orang kemanapun dia pergi, tidak peduli apa kekuatannya, semua orang langsung terbunuh. Serangan demi serangan menghantam badan Ye Tianfei, tidak mampu menyebabkan banyak kerusakan nyata pada Ye Tianfei. Semuanya, tampaknya setiap pasukan kita harus memainkan kartu trufnya. Jika tidak, kita tidak hanya tidak akan mampu menghadapi anak ini, tetapi kita juga akan menderita kerusakan parah. Seorang master alam bintang patah berkata dengan suara yang dalam. Bersambung.